20 menit saya mau edukasi terkait kris. Teman-teman pasti udah tahu kris itu apa. Saya mau edukasi juga terkait pelindungan konsumen dan juga campaign yang baru-baru ini menjadi tugas Bank Indonesia, yaitu anti judol, anti judi online. Oke, saya harapannya nggak ada yang main judi di sini ya. Mungkin next slide-nya. Iya, oke. Pertanyaan sederhana yang selalu saya tanyakan ke audiens saya, di Bank Indonesia bisa nabung atau enggak? Ayo, ada yang bisa nabung atau enggak? Tidak. Jadi di Bank Indonesia enggak bisa nabung ya. Edukasi saya gagal berarti selama ini ya. Oke, seenggaknya 300-400 orang di sini sudah tahu kalau di Bank Indonesia nggak bisa nabung. Minjam uang bisa? Tidak, nggak bisa juga. Oke, jadi jangan datang ke BI buat nyimpen uang atau buat nabung uang. Karena kami tugasnya itu menjaga stabilitas nilai rupiah seperti yang di kiri teman-teman. Kalau bank umum saya lihat tadi depan ada Bank Mandiri, BNI, BCA dan kawan-kawan itu profit. Mereka jelas mencari keuntungan dalam operasionalnya sehari-hari ya. Kalau kami nggak nyari untung gitu ya. Mungkin lanjut. Nah, skemanya kayak gini. Jadi kami di kiri teman-teman Bank Indonesia meminjamkan, dalam tanda kutip meminjamkan uang ke bank umum, terus bank umum yang meminjamkan ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung datang ke BI mau bilang mau minjam uang, nggak bisa ya. Begitu juga menyimpan uang, teman-teman nyimpan uang di bank umum, nanti bank umumnya naruh di kami, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah sederhananya ya. Jadi nggak bisa minjam uang, yang bisa itu hanya bank umum yang berinteraksi langsung dengan kami. Kecuali menukarkan uang rusak, ya uang yang sudah tidak layak edar namanya outlay, itu bisa ke kami langsung, ada jadwalnya. Next, itu singkat banget tentang Bank Indonesia. Selanjutnya KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Ini KRIS, jadi KRIS itu merupakan standar QR Code nasional yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, tepat sebelum COVID. Jadi memang langsung karena ada pandemi COVID, akselerasinya cepat sekali ya, maksudnya adaptasinya terhadap penggunaan KRIS cepat banget di tahun selanjutnya, karena kita nggak boleh tatap muka, tapi kita harus tetap jajan, kita harus tetap makan, kita harus tetap shopping. Makanya KRIS itu sangat terakselerasi pada tahun 2020. Nah itu komponen KRISnya bisa kelihatan, KRIS yang resmi itu semuanya ada yang kayak gitu ya, lengkap semuanya komponennya di pojok kiri itu. Lalu tagline-nya unggul, universal, gampang, untung dan langsung. Jadi universal itu maksudnya KRIS itu bisa digunakan di semua aplikasi. Jadi kalau teman-teman sering kalau belanja terus bilang mau bayar pakai KRIS, seringkali pedagangnya bilang pakai KRIS apa gitu. Mandiri, BCA, sebenarnya sama aja semua. Mereka cuma mau mengeluarkan mengeluarkan mesinnya mereka yang satu bank dengan KRIS kalian. Kenapa? Jadi lebih cepat diceknya kayak gitu aja sebenarnya. Tapi bisa dipakai, bisa gitu. Lalu gampang itu masih mudah, tinggal di scan langsung selesai. Begitu juga untung, efisien, jadi satu kode QR untuk semua transaksi, semua aplikasi. Lalu terakhir langsung, jadi pembayarannya langsung masuk ya sebenarnya. Lalu lanjut, nah ini sekilas tentang KRIS di bagian kiri teman-teman. Sebelumnya pada 2019 saya nggak tahu teman-teman usianya berapa di sini, tapi kayaknya nggak mungkin seumuran saya. Jadi sebelumnya itu ada banyak, kalau teman-teman belanja di kasir itu ada warna-warni ya, kayak pelangi ya. Ada yang punyanya si merah, si biru, si hijau, macam-macam lah. Kalian cuma bisa scan ke warna yang sama dengan QR-nya. Nah kalau sekarang setelah ada KRIS yang di tengah itu, aplikasi apapun bisa seperti itu. Lalu kalau bisa lihat di bawah, itu ada batas. Nominalnya maksimal 10 juta, minimalnya berapa? Ada yang tahu berapa minimalnya kalau mau scan KRIS? Rp1, masnya bener ya. Sorry saya nggak bawa hadiah tapi Rp1. Jadi kalau misalnya teman-teman mau scan KRIS lalu misalnya diinfokan
oh minimal 10.000 ya kak, enggak. Rp1 bisa, Rp2 bisa. Makanya kami sering pakai kris juga kalau collab sama teman-teman. Nih siapa yang ada yang suka ngirimin proposal nggak ke Bank Indonesia? Itu yang biasanya menu-menuhin meja saya itu di sini. Itu biasanya kalau misalnya pageant, duta wisata, apalagi ya, duta wisata yang paling sering itu kami biasanya minta kalian ada voting ya. Kalian buka calonnya 20 orang di Instagram kalian, kami kasih krisnya, kalian voting nomor urut 1 scan Rp1, nomor urut 2 Rp2. Uangnya itu akan didonasikan, jadi nggak masuk ke kami. Kenapa kami minta mereka scan? Karena kami punya target. Setahun itu kami di Sulsel harus mendapatkan 33 juta transaksi. Jadi harus ada 33 juta orang kali scan kayak gitu. Dan syukurnya sampai bulan Juni kayaknya orang-orang di Sulsel ini suka shopping ya. Baru sampai bulan Juni udah 100%, padahal itu target saya setahun. Jadi 6 bulan ke depan saya harusnya santai sih sebenarnya. Cuman ada target lain yaitu pengguna baru. Jadi harus ada 149.000 pengguna baru. Apa itu pengguna baru? Jadi orang yang sama sekali belum pernah pakai kris. Makanya kami championnya mengejar itu ya. Jadi biar orang-orang biasa pakai kris, dia tahu enaknya kayak apa, untungnya kayak apa, ya udah gitu. Mungkin next. Wah ini skema pembayarannya ya. Jadi kris itu sekarang udah tidak gratis. Jadi tidak seperti 5 tahun lalu. Ada biayanya, tapi di transaksi di bawah 100.000 itu 0%. Iya benar 0%. Nah ke bawah itu ada kategori-kategorinya. Misalnya kayak bansos yang paling bawah aja ya, bansos, pembayaran pajak, paspor, donasi kayak gitu tuh gratis. Tapi yang lain ada biayanya. Tapi itu pun maksimal 0,7% deh. Jadi nggak sebanyak itu dibandingkan manfaat yang kalian dapat, biayanya itu nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada artinya. Dan biaya ini pun bukan ke kalian ya, kalau kalian belanja ya. Jadi ke merchantnya, sama kayak MDR gitu. Jadi mereka yang dikenakan biayanya, nggak boleh kalian. Next aja lah. Kalian udah nonton dari tadi kan. Nah ini manfaat penggunaan kris. Jadi kris itu nggak cuma bisa belanja. Mungkin di sini setelah ini ada yang punya ide mau pakai apa krisnya. Mungkin ada muka-muka yang bentar lagi nikah di sini, bisa pakai pasang kris di depan. Cuman jadinya kalian tahu teman kalian ngasih berapa. Itu bisa juga idenya digunakan. Tapi selain itu kita misalnya buat apa itu? Buat donasi rumah ibadah. Jadi donasi rumah ibadah bisa. Lalu ada retribusi parkir. Jadi teman-teman tapi di sini kayaknya belum ada, ini di Medan fotonya. Jadi saat bayar parkir kita misalnya nggak bawa uang cash, mereka pakai lanyard yang udah ada krisnya. Itu unik juga. Tapi yang paling unik di sini itu ngamen. Jadi ada yang ngamen pakai kris. Ini kalau ada depan saya kasih banyak nih uangnya nih. Karena sudah membantu tugas saya untuk mencapai target kris saya. Lalu yang lain itu voting. Voting ini seperti yang saya infokan tadi. Ini contohnya voting apa ini ya? Putri Indonesia. Ini Putri Indonesia pakai kris juga gitu. Kemarin kami terakhir kerjasama dengan Putra Putri Maritim, Duta Wisata Sulsel kayaknya, dan Duta Wisata Parepare. Jadi ada voting-voting kayak ini. Dan uangnya kalau krisnya dari mereka, buat mereka semua. Kalau krisnya dari kami donasikan kayak gitu. Mungkin next. 3 slide selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis kris. Yang pertama MPM statis, Merchant Presented Mode. Singkatnya ini teman-teman scan, masukin nominalnya, masukin pinnya, selesai. Jadi merchantnya yang mempresentasikan itu dan modenya statis. Jadi statis itu nggak ada nominalnya, kalian yang masukin sendiri. Kalian belanja berapa, nominalnya itu kalian masukin. Next. Nah ini yang presented mode. Ini presented mode yang dinamis, mohon maaf. Dinamis itu nggak perlu masukin nominalnya lagi. Jadi scan, nominalnya muncul, masukin pinnya. Tapi tetap diperhatiin merchantnya ya udah benar atau belum kalian belanja di situ. Misalnya di mana Fore atau Kopi Kenangan, kalian lihat udah benar atau enggak. Ya tapi nominalnya udah dimasukin. Yang selanjutnya terakhir. Itu CPM. CPM itu biasanya teman-teman pakai kalau kalian belanja di Indomaret, di Alfamart, handphone kalian yang di scan.
Jadi bukan kalian yang men-scan Krisnya tapi handphone kalian yang di-scan. Langsung tinggal kalian approve aja di handphone kalian, di gawai kalian, selesai. Itu CPM dan itu 3 tadi mode Kris ya yang kita punya ya. Mungkin next, saya perlu 3 orang, ada yang mau scan minimal Rp1? Yang mau 3 orang maju sini, saya ganti uangnya. 1, 2, wah cewek-ceweknya ini udah maju. Maju deh, nggak enak saya nggak seneng di atas sendiri. Terserah mau kemana ya, yang gak ada gereja, BDDN itu Hindu, Masjid Jenderal Sudirman itu saja masjid ya. Iya apa? 5 juta. Nantangin dia, udah dibilang minimal Rp1. Rp1 aja. Udah. Enter dulu dong. Iya. Coba masukin pinnya. Oke, udah. Ada lagi? Coba tunjukin ke saya foto dulu. Kalian liatin ke saya semua, saya foto dulu. Mohon maaf ya, saya punggungin dulu. Liatin ke saya dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini dibagi masing-masing ya satu-satu. Kebetulan mandiri, ini mandiri ya. Kalau mau ngasih juga boleh gantiin ini. Iya. Rp1 saya ganti 100.000 loh. Lumayan kan. Tapi udah nggak ada. Wih, seneng banget ya. Oke, itu tadi semudah itu menggunakan kris ya. Tapi kalau kalian pakai kris di tempat lain nggak dapat imani ya. Jangan minta imani ya ke merchantnya ya, cuman ke saya. Waktu sisa 5 menit, oke. Lanjut aja kalau gitu. Ini kris antar negara, kalian bisa pakai kris di luar negeri juga. Tapi baru terbatas di negara yang ada di Thailand, Malaysia dan Singapura gitu. Mungkin kita lanjut aja ke slide paling terakhir, mungkin lanjut next terus sampai ada di judi. Saya harus ngomongin judi ke teman-teman ini. Judi, stop. Jadi kami masuk dalam Satgas, apa ya namanya saya lupa, Satgas Pencegahan Judi Daring kalau nggak salah, saya lupa, yang baru dibentuk itu. Kami bagian pencegahannya. Ini terkait judi, jadi 327 triliun, semoga tidak ada Rp1 pun dari kalian, karena percayalah nggak ada yang menang main judi, nggak ada. Ngapain kalian buang-buang uang dan waktu kalian untuk main ginian. Next, kan layar aja mati tuh, setuju dia layarnya. Next. Nah ini sayangnya yang di kiri kalian itu nggak enak banget nih prestasinya. 201.000 apa ya istilahnya ya, negara pemain judi slot online. Itu sama peringkat 2-nya aja kita 10 kalinya loh. Itu kayak antara membanggakan tapi kategorinya, cabornya nggak enak banget ya. Lalu yang bagian kanan kalian itu ini walaupun nggak judi tapi pinjol. Pinjol itu di sini kalau nggak salah nggak diinfokan ini yang ilegal atau legal, harusnya semuanya ya. Kalian di Sulsel itu peringkat 7 1,18 triliun terkait pinjol. Semoga hubungannya apa? Semoga uang pinjolnya nggak dipakai judi gitu maksudnya. Pinjol nggak apa-apa selama yang legal dan kalian bisa bayar. Tapi kalian mahasiswa nggak boleh minjem dulu ya kalau nggak punya income ya. Jadi ini terkait pinjol karena kami juga menjadi bagian Satgas tadi yang diinfokan bahwa kami harus memberikan campaign bahwa judol itu nggak baik dan nggak akan menang, saya yakin 100%. Mungkin 2 transaksi pertama menang, tapi habis itu duitnya ditarik. Namanya juga man-made system ya, sistemnya dibuat sama orang, ya bisa diatur sama dia lah menang kalahnya gitu. Mungkin yang terakhir, nah saya ada quiz. Ada 15 pertanyaan, bisa dijawab santai sampai akhir acara ini selesai. Ada 3 hadiah untuk 3 orang yang, semoga saya nggak menghalangi, 3 orang yang skornya paling bagus. Nanti saya titip ke panitia. Panitia juga kalau mau boleh. Ada hadiahnya nggak banyak tapi ya hanya e-money sama seragam, baju lari Kris, baju merah kayak Unhas kan.
baju lari tulisannya Chris gitu. Ada 3 orang, silakan difoto dulu, lalu nanti diisi di akhir acara saya bakal minta tolong teman-teman panitia untuk umumin siapa yang dapat ya. Nanti saya titip hadiahnya ke Mas Salif. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Baik. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk presentasi mengenai QRIS dari Bank Indonesia. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan Bank Indonesia atas sosialisasinya. Nah, selanjutnya kita akan menuju momen yang paling kita tunggukan di acara kita hari ini, yaitu menunggu kedatangan tamu-tamu dari tim FFI Goes to Unhas 2024. Pada penasaran ya? Sudah pada tidak sabar untuk bertemu dengan para Betul idolanya. Sambut bersama. Bayu, Ketua Pelaksana Film Indonesia tahun 2024-2026. Selamat datang di Universitas Hasanuddin. Kita beri selamat dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana FFI 2024-2026 Prilly Latukonsina. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Duta FFI Brian Domani. Baik, bersama-sama kita saksikan proses penggalungan sarung Bugis Makassar. Tenung Sengkang dipasangkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin kepada seluruh tim Festival Film Indonesia 2024 dan juga pemasangan Songkor Reca dari Saga Story. Kami ucapkan selamat datang kepada tim FFI dari Jakarta ke Universitas Hasanuddin. Oke, mungkin boleh dimulai.
Antusias Dan yang kami luar biasa. mohon hadirin tetap bersabar karena sesaat kita akan menyambut kedatangan tamu kita dengan penampilan Angaru dari UKM Tari Unhas. Selanjutnya adalah Angaru. Mohon diberikan tempat kepada UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin untuk penampilan selanjutnya. Oke, mungkin untuk sesi foto bersama dulu kepada Ketua Umum FFI 2024-2026, Ketua Pelaksana FFI ada Prilly Latukonsina dan Duta FFI Brian Domani. Kami mohon kepada seluruh peserta FFI untuk bisa mundur dan kembali ke tempatnya masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan menampilkan penampilan dari Angaru UKM Tari Universitas Hasanuddin. Kepada para kameramen dan videografer untuk dimohon, karena selanjutnya kita akan memulai untuk menyaksikan penampilan dari Angaru. Oke, kepada para peserta. Baik, sekali lagi para peserta mohon bersabar karena nanti akan ada sesinya ya. Antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Namun kami mohon untuk tetap untuk kembali ke tempat. Iya, kepada para peserta tetap bersabar ya, karena akan ada sesinya. Yang tidak bersabar nanti kita kick dari ruangan ini. Ya, jadi mohon bersabar karena akan ada sesinya ya. Karena kita sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penampilan Angaru dari UKM Tari Universitas Hasanuddin. Baik, silakan duduk para peserta. Baik, kita berikan Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kepada kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, Ketua Pelaksana FFI Kak Prilly Latukonsina, kemudian ada Ketua FFI Kak Aryo Bayu dan juga Duta FFI Brian Domani dan juga produser film Nana Gita Farah untuk duduk di tempatnya masing-masing. Para hadirin peserta mohon bersabar ya, cantik-cantik yang ganteng-ganteng karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penampilan Tari Padupa dari UKM Tari Universitas Hasanuddin. Dengan ini selamat menyaksikan.
Baik, baru saja kita saksikan penampilan tari padupa persembahan dari UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin. Jadi tari padupa merupakan tarian selamat datang yang biasa ditarikan oleh masyarakat Bugis untuk menjemput tamu agung sebagai penghormatan dan rasa syukur. Tarian ini juga biasa ditarikan dalam acara-acara penting ataupun acara seremonial lainnya, khususnya di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mari kita saksikan secara bersama-sama video PMM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Selamat datang di acara kami. Semakin gundah. Welcome to BAT Jam Jogja Netback Asian Film Festival. Keren banget loh, keren banget, menarik sekali ya. Keren banget. Bisa nambah wawasan kita. Ini acaranya sangat mendidik. Indonesia Bertutur 2022. Festival Indonesia Bertutur tahun 2022 dengan resmi dinyatakan dibuka. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. Boleh tepuk tangan yang meriah kepada video PMM dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama mari kita panjatkan puji Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada hari ini, hari Minggu tepatnya tanggal 25 Agustus, kita bisa berkumpul bersama di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangkaian acara FFI Goes to Unhas 2024. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Pertama-tama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkanlah kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Pamong Budaya Perfilman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil. Ya, dan izinkan kami juga menyapa selamat pagi dan selamat datang di Kota Makassar, Ketua Festival Film Indonesia 2024-2026 ada Aryo Bayu. Selamat pagi. Dan izinkan juga kami menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024-2026 ada Prilly Latukonsina. Ya, dan izinkan kami juga menyapa selamat pagi dan selamat datang di Kota Makassar produser film dari film Nana ada Gita Farah. Dan tentunya izinkan kami juga menyapa salah satu duta Festival Film Indonesia ada Brian Domani. Wow, dan kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tim rombongan FFI dan juga yang tak kalah semangat suaranya para peserta FFI Goes to Unhas 2024. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman sekalian, izinkanlah kami hari ini, kami berdua, saya Zahra Sabita Suceng dan saya Zul, yang akan memandu seluruh rangkaian acara yang sangat kita nantikan hari ini. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara kita hari ini, Saudara Zul sudah menyiapkan pantun nih untuk kita semua. Iya, mungkin betul. Boleh, ya? Jadi boleh dibantu cakepnya. Cakepnya tuh kerasnya harus kalau misalnya ada mukanya Kak Prilly atau Kak Brian atau Kak Aryo Bayu itu suaranya seperti itu ya lantangnya, oke? Oke. Gak boleh kalah. Ya, tamu undangan juga FFI bisa ikut bilang cakep. Langsung saja. Dibantu kata cakepnya ya. Udah siap nih Zul? Ke pasar belikan tenggiri. Cakep. Jangan lupa siapkan duitnya. Mari kita bersenang-senang hari ini di FFI Goes Unhas yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman sekalian, tentu saja rangkaian acara kita hari ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari seluruh pihak, terutama dari pihak sponsor. Untuk itu izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak sponsor. Ada Implora, ada Derma Express, ada Bank Indonesia dan ada Dekolgen. Iya, selain itu juga tentunya kegiatan ini bekerja sama dan didukung oleh yang pertama ada Liga Film, UKM Liga Film Universitas Hasanuddin. Kemudian ada Tonya Mang Catering, kemudian ada Lazuna, ada Selera Buah, Silau Eyewear, Kopi Go, kemudian ada Mugia Klinik, ada Bupati Maros, ada Tiaji, ada Indomil, Zaga Story, Tendung Sengkang, Mandiri, dan juga Kaku Food. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsor untuk mendukung kegiatan kita hari ini. Baik, hadirin para peserta FFI Goes to Unhas yang kami hormati, memulai rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk kelancaran acara dan bernilai ibadah serta mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa bersama yang akan dituntun langsung oleh Saudara Muhammad Syaiful. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan sampai selesai. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama Islam. Saudara-saudari mohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wal yasimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk menyelenggarakan Festival Film Indonesia, sebuah perayaan bagi karya seni dan budaya yang memperkaya kehidupan bangsa kami. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, atas talenta dan kreativitas yang telah Engkau anugerahkan kepada para sineas, aktor, produser, dan semua insan perfilman yang turut berkontribusi dalam kemajuan industri ini. Ya Allah, kami memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmat-Mu pada acara ini, agar semua rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh makna. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan dan kelapangan hati, agar setiap karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media yang mendidik, menginspirasi, dan mempererat persaudaraan di antara kami. Semoga acara ini membawa kebaikan bagi kita semua dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri film Indonesia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yalla biha, yalla biha, yalla bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Syaiful. Hadirin para peserta FFI Ghost to Unhas 2024 yang kami hormati, mari kita bersama dengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana, STMP MPhil. Dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat datang pada tamu kita ya hari ini. Saya sebenarnya nggak terlalu hafal namanya, yang saya hafal cuma Mas Aryo ya, Mbak Prilly, Mas
Brian ya. Brian dengan Mbak Gita tadi ya. Iya, oke, alhamdulillah saya masih hafal. Selamat datang di Universitas Hasanuddin, one of the best university in Indonesia. Semoga para tetamu kita ini bisa enjoy dengan spirit Makassar yang luar biasa. Kami dijuluki ayam jantan dari timur. Ayam jantan itu biasanya identik dengan merah, makanya nuansanya itu agak merah begitu semua. Ya. Kemudian saya juga ingin menyapa beberapa pimpinan universitas ya maupun fakultas yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian juga mungkin dari Pak Dirjen tadi ya atau yang mewakili, selamat datang Ibu, selamat datang kembali ke Universitas Hasanuddin. Ini alumni kita, alumni dari Universitas Hasanuddin. Kemudian Direktur Unhas TV, ini rekan saya Pak Yusran. Terima kasih atas inisiasinya untuk bekerja sama ya untuk kemudian mewujudkan satu acara yang saya kira sangat positif ya di Universitas Hasanuddin. Para kru Unhas TV, kemudian para adik-adik mahasiswa di sini luar biasa, hampir sekitar 85% mungkin ya, 15%-nya nggak tahu di mana gitu. Itu semua fansnya Mbak Prilly dan Mas Aryo ini saya lihat di sini semua ini. Ini luar biasa ya. Iya. Kemudian Mas Brian dan Mbak Gita juga semuanya gitu ya. Oke. Ya, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak henti-hentinya kita panjatkan ya atas karunia-Nya kesehatan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Universitas Hasanuddin, terutama di Aula Ahmad Amiruddin di Fakultas Kedokteran ya di Makassar begitu. Saya tidak ingin berlama-lama karena saya tahu perhatian kalian itu pasti tertuju dengan para tamu-tamu kita ini. Saya hanya ingin mengucapkan bahwa Universitas Hasanuddin itu selalu welcome dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi, dan tentu saja untuk adik-adik mahasiswa manfaatkan momen-momen event-event seperti ini untuk terus meningkatkan kreativitas ya, sehingga apa? Sehingga ke depan kita bisa memastikan bahwa Indonesia ini akan dipimpin oleh generasi-generasi yang penuh dengan inovasi dan penuh dengan kreativitas. Tentu saja kita berharap tamu-tamu kita nanti akan sharing ya, karena beliau-beliau ini, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah melewati fase-fase di mana mereka betul-betul mengandalkan inovasi, mengandalkan kompetensi ya untuk kemudian mengembangkan karir mereka. Nah, sehingga lewat Festival Film Indonesia ini kita juga berharap imajinasi, kemudian kreativitas dan lain sebagainya itu akan terus menyebar ke anak-anak muda yang ada di Indonesia. Kalian sebagai generasi bangsa ke depan ya, kita punya agenda nasional Indonesia 2045 itu adalah Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas begitu. Nah, makanya lewat event-event hari ini kita berharap bahwa semangat untuk inovasi, semangat untuk kreativitas itu terus menyebar di seluruh generasi ya, seluruh elemen-elemen milenial masyarakat ya, yang kemudian nantinya akan mengambil tongkat estafet untuk kepemimpinan bangsa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk tamu-tamu khusus kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk panitia ya. Terima kasih untuk Unhas TV atas semangatnya, atas ide-ide kreativitas di Universitas Hasanuddin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk negara kita yang tercinta. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Festival Film Indonesia tahun 2024 hingga 2026, Aryo Bayu. Kepadanya dengan hormat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang teman-teman mahasiswa dari Unhas. Yang saya hormati Pak Adi Maulana selaku Wakil Rektor Universitas Hasanuddin,
Dan juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk menyaksikan dan hadir dalam acara yang spesial. Perkenalkan, saya Aryo Bayu, dan selaku Ketua Komite Festival Indonesia, saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di Unhas yang sudah menyelenggarakan acara ini dan juga bekerja keras untuk mengadakan acara ini. Semalam tuh saya datang jam 10 dan saya lihat adik-adik semua nih dari Unhas lagi persiapan hal teknis untuk lancarnya acara hari ini. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman juga yang ada di belakang sana juga. Festival Film Indonesia itu dipelopori oleh dua tokoh penting perfilman nasional, yaitu Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik. Di mana ada 3 unsur penting yang ingin dikedepankan oleh dua tokoh hebat ini, yaitu Festival Film Indonesia dapat terus mengembangkan industri perfilman Indonesia, FFI dapat meningkatkan mutu seni dan teknik film, dan Festival Film Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia lewat diplomasi budaya dengan film sebagai alat kendaraannya. Jadi kalau kita lihat film-film hari ini seperti Woman from Rhode Island yang sempat juga ditayangkan dan diapresiasi di Busan International Film Festival di Korea. Terus mungkin kalau adik-adik udah nonton juga film Budi Pekerti, karya Regas, sahabat kami juga yang sempat juga ditayangkan di Toronto International Film Festival. Atau mungkin yang sudah nonton, ini agak kayak nyombong dikit kali ya. Nonton Garis Retek udah nonton belum ya? Mungkin film Garis Retek yang juga sempat trending ya di beberapa negara untuk memperkenalkan dunia dengan kayanya tekstur cerita Indonesia. Jadi hari ini dengan bangga film Indonesia lewat pencapaiannya dan transformasinya sudah sangat diapresiasi secara signifikan. Hari ini kita sudah menguasai hampir 61% dari market share atau pangsa pasar dalam negeri. Di tahun 2023 juga tercatat hampir 55 juta penonton yang sudah mengapresiasi film negeri sendiri. Jadi itu sebuah kebanggaan. Dan ini saya sebagai salah satu proponen perfilman Indonesia, saya tuh merasa sangat senang bahwa apresiasi film-film kita itu udah sangat meningkat. Dan lagi ke depan harapannya, acara-acara seperti FFI Goes to Campus ini bisa terus meningkatkan literasi dan komprehensi masyarakat terhadap film Indonesia, yang harapannya pastinya akan berdampak positif terhadap lanskap kebudayaan kita dan juga akan memperkokoh jati diri kita dan identitas kita sebagai bangsa. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Unhas yang sudah menjadi host dalam acara ini. Ini mungkin ada yel-yelnya Unhas ya yang saya ingin ucapkan. Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Wako. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua FFI. Duta FFI Brian Donald dan juga produser
Bapak Yusran Darmawan. Bersama-sama kita akan menyaksikan pemukulan gong sebagai tanda simbol dibukanya FFV Gold 2024. Boleh untuk langsung. Baik, langsung saja kita Direktur Utama Unas TV dan juga Ketua FFI 2024-2026 Aryo Bayu dan juga Baik, mungkin bisa kita hitung bersama-sama. Kita hitung bersama dari 3, 2, 1. Dengan ini FFV Goes to Unhas 2024 secara resmi dibuka. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat oleh Universitas Hasanuddin kepada pelaksana Festival Film Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Unas TV Bapak Yusran Darmawan kepada Ketua Umum Festival Film Indonesia 2024, 2020 ada Aryo Bayu. Sesaat lagi kita akan menyaksikan presentasi singkat oleh Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, Prilly Latukonsina. Dengan hormat kami silakan. Halo Makassar. Aduh, luar biasa. Aku tuh selalu seneng kalau misalnya datang ke sini karena terakhir aku ke sini tuh kayaknya udah lama banget ya, udah 2016 kayaknya terakhir aku ke sini. Dan akhirnya bisa ketemu sama kalian lagi, bisa ngeliat Makassar lagi, nyobain makanan-makanannya lagi. Apa kareba Makassar? Baji-baji Ji. Oh ya ampun. Kenapa? Apa itu artinya? Gak ngerti aku Mi. Bener gak? Bener gak kayak gitu? Salah ya? Coba ajarin gimana caranya ngomong Makassar. Baji-baji Ji. Sebentar lagi kayaknya cocok jadi jodohnya orang Makassar nih ya. Kenapa kamu dari tadi kenapa sih? Kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Joy. Joy, I love your energy. I love you, Joy. I love you, Joy. Kamu sudah punya pacar, Joy? Apa itu? Wow. Joy, kamu cowok pertama yang bikinin aku itu, Joy. Oh, thank
Thank you so much. Makasih ya udah datang hari ini. Terima kasih banget. Ini cewek-cewek ada yang bikinin album juga gak buat Brian nih? Ada gak di sini? Apa? Ada di hati, ya. Memang kadang cinta itu disimpan aja di hati ya. Daripada tersampaikan tapi nggak nyampe gitu ya kan. Ini kalau aku yang di atas panggung sini boleh nggak usah serius-serius banget lah ya. Boleh ya. Nah, aku itu di atas panggung ini ingin memperkenalkan Festival Film Indonesia kepada kalian. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalau kalian denger Festival Film Indonesia, FFI, apa sih yang ada di kepala kalian? Aku mau tahu deh. Apa? Film, terus aktor. Kok aku? Apa? Nobar. Penghargaan. Benar semuanya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pasti Festival Film Indonesia itu nggak jauh-jauh dari film. Tentu karena Festival Film Indonesia adalah penghargaan untuk film. Tapi juga aktor, karena kita juga memberikan penghargaan untuk aktor. Nobar juga, karena tahun ini FFI akan ada FFI Goes to Campus dan salah satu acaranya juga nobar. Tadi ada yang bilang Prilly, ya udah nggak apa-apa kan aku masih menjabat ya sampai 2026 ya, jadi nggak apa-apa ya. Terus tadi penghargaan, betul. Ada satu yang kurang, pesta. Perayaan, karena Festival Film Indonesia itu sebenarnya pesta untuk kita semua merayakan karya-karya film Indonesia. Apalagi di Makassar, kalau misalnya aku ngelihat data statistiknya di Makassar, kalian semua itu bagus banget loh. Karena kalian itu selalu nontonin film-film Indonesia. Penonton film Indonesia di Makassar itu tinggi banget angkanya, jadi aku mau tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih kalian udah nonton film-film Indonesia. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu sejarah Festival Film Indonesia. Udah dari kapan sih Festival Film Indonesia itu digelar? Festival Film Indonesia itu udah digelar dari 1955 teman-teman. Jadi udah lama banget Indonesia itu punya yang namanya Festival Film Indonesia. Dan waktu tahun 50-an kita itu punya 12 kategori yang pastinya sekarang bertambah ya. Tapi waktu itu kategorinya film yang terbaik, sutradara yang terbaik, pelaku wanita terbaik. Kedengerannya dari bahasanya masih bahasa tahun 50-an gitu. Pelaku pria terbaik, pelaku penyokong wanita terbaik, pelaku penyokong pria terbaik, pemotretan terbaik, suara terbaik, skenario terbaik, dekor terbaik, iringan musik terbaik, dan juga montage atau penyunting terbaik. Jadi dari tahun 1955 Indonesia itu sudah memberikan penghargaan-penghargaan untuk sineas-sineas film yang sangat-sangat luar biasa. Lalu habis itu lanjut lagi diselenggarakan di tahun 1960, lalu selanjutnya di 1967, lanjut lagi di tahun 70-an, terus dinamakanlah Piala Citra yang akhirnya bertahan sampai saat ini. Jadi siapapun yang mendapatkan penghargaan dari Festival Film Indonesia akan mendapatkan piala namanya Piala Citra. Dan ini sudah diresmikan pada tahun 1973. Jadi udah lama banget acara Festival Film Indonesia ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi mendatang harus tahu sejarah ini supaya kalau misalnya mau memperkenalkan film atau kalian nonton FFI nanti pas kita tayang kalian tahu awal mulanya seperti apa. Lalu next, yang kelima diselenggarakan di Surabaya, itu di tahun 74. Lalu di tahun 90-an, itu sempat banget FFI mati suri karena produksi film yang rendah, terus tema-tema film yang diangkat itu kurang berkenan di hati masyarakat. Jadi pada tahun 1992 itu menjadi edisi terakhir FFI di Orde Baru. Jadi sempat mati suri selama 1 dekade, tapi alhamdulillahnya pada tahun 2024 berlanjut hingga saat ini dan bahkan diselenggarakan setiap tahun. Jadi tepuk tangan dong semuanya untuk Festival Film Indonesia. Gitu. Lalu next slide-nya. Nah, jadi kalau misalnya aku mau rangkum gitu ya, Piala Citra Festival Film Indonesia, aku selalu merasa Festival Film Indonesia itu pestanya kita, partinya kita, di mana kita itu merayakan aktor-aktor yang luar biasa, sutradara yang luar biasa, semua sineas film yang bekerja di belakang layar yang sangat luar biasa, yang bisa menghasilkan film-film yang sangat berarti dan
sangat dicintai sama kita semua. Jadi pesan dari aku, ini di sini yang datang jangan lupa untuk ikut menjadi key opinion leader atau KOL-nya FFI. Jadi jangan lupa diposting ya acara-acara FFI Goes to Campus. Nanti kalau kalian nonton malam nominasi, kalian juga nobar, tungguin kira-kira aktor kalian itu masuk gak ya nominasi, film-film yang kalian suka masuk gak ya nominasi. Dan pas malam puncak juga nobar juga, siapa tahu aktor dan film yang kalian dukung itu bisa menang. Jadi kita rayakan bersama kebahagiaan yang dirasakan oleh sineas-sineas film pada malam nominasi maupun malam anugerah. Lalu next. Nah, aku ingin memperkenalkan tema FFI tahun ini adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ada yang tahu gak merandai itu artinya apa? Baca ya, curang ya. Aku gak baca soalnya. Padahal tadi yang nyebut pertama aku mau ajak ke atas panggung, tapi kalian baca ya, gak jadi deh. Nah, menjelajahi Cakrawala Sinema Indonesia. Awal mulanya kenapa sih kita tuh pengen temanya menjelajahi Cakrawala Sinema Indonesia? Karena tim FFI, komite FFI melihat perkembangan film-film Indonesia yang luar biasa. Luas sekali cakrawalanya gitu, banyak genre, banyak aktor-aktor baru, sineas-sineas film baru, generasi baru yang akhirnya berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaik. Bahkan sekarang aku bisa bilang film-film Indonesia ini masuk lagi nih ke masa keemasannya, karena kita udah mulai meraih angka penonton yang sangat banyak dan bukan cuma satu genre horor aja, ada horor, ada komedi, ada drama, semuanya mendapatkan jatah box office. Jadi aku mau tepuk tangan, ini semua bisa kita capai karena kalian semua yang rela beli tiket bioskop dan nontonin film-film Indonesia dari berbagai genre, sehingga tema FFI tahun ini kita ingin menjelajahi lagi Cakrawala Sinema Indonesia. Lalu aku mau kenalan di sini, ini adalah komite FFI 2024. Yang pertama pasti ada kakakku yang ganteng sekali, Ketua Umum Aryo Bayu. Lalu ada saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana. Ada Kak Mendy, ini sekretariat kita tidak bisa hadir, tapi Kak Mendy ini luar biasa sekali, dia juga seorang produser yang menghasilkan film-film yang bagus. Ada Kak Gita Farah dong yang ada di sini. Ini adalah Ketua Keuangan dan Pengembangan Acara, nanti juga akan berbicara bersama kita, jadi kalian jangan kemana-mana. Ada Mas Budi Irawanto, ini ketua bidang penjurian kita, dia adalah juri yang sangat baik sekali, panutan kita di komite. Ada juga Pradityano Fitri atau Katia, ini ketua bidang acara kita yang nanti akan membuat acara FFI malam nominasi maupun malam puncak. Jadi nanti kalian lihat ya, temanya luar biasa banget tahun ini, belum bisa aku bocorin. Lalu ada Kak Nazira, dia humas acara kita, dan terakhir ada Kak Michael, dia adalah humas penjurian kita. Jadi ini adalah komite FFI 2024. Tepuk tangan semuanya untuk komite kita. Gak kalah meriah, ada Duta FFI 2024 nih, dan sesuai dengan tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Jadi duta-duta yang dipilih pun berbagai profesi dan juga generasi ya. Pertama ada Kak Kamila Andini, dia adalah seorang sutradara perempuan yang hebat banget, yang film-filmnya udah masuk festival-festival internasional, sempat menang juga di Toronto. Lalu ada Lutesia, pasti kalian pernah nonton filmnya kan, Kak Lutesia? Pernah dong. Lalu ada Kak Dian Sastro, siapa yang gak kenal beliau, aktor yang sangat luar biasa. Ada Om Slamet Raharjo, pasti gak mungkin kalian gak kenal. Dan yang pasti yang paling ganteng loh ya. Ya, ada Kak Brian Domani yang love banget, selalu ada di setiap acara FFI Goes to Campus. Ini Kak Brian itu paling senang acara-acara kayak gini, makanya kalau FFI Goes to Campus next kemana lagi? Ke Makassar, aku harus ikut kata dia gitu. Aku mau wisata kuliner, mau have fun sama mahasiswa di sana, karena pertama pas kita ketemu sama mahasiswa di Kupang itu seru banget. Jadi Makassar jangan kalah seru ya sama Kupang ya, harus lebih heboh dan stay sampai acaranya habis. Lalu, nah aku mau ngasih tahu persyaratan pendaftaran karya FFI 2024, karena ada kategori film pendek nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari mahasiswa atau dari manapun punya karya film pendek, itu bisa langsung disubmit ke FFI. Jadi pertama jenis kompetisinya kita ada film cerita panjang. Jadi kompetisi film cerita fiksi yang diperuntukkan bagi film yang secara daring melalui layanan tontonan atau streaming platform, jadi sudah tayang, terus sudah pernah
screening juga, udah tayang di bioskop, dan pasti kalau film panjang durasinya itu minimal 70 menit. Nah, tapi yang pengen aku highlight untuk teman-teman di sini adalah sebenarnya film non cerita panjang, karena banyak banget kan mahasiswa-mahasiswa yang kalau jurusannya film atau komunikasi biasanya ada tuh tugasnya untuk bikin film pendek. Kalau misalnya kalian yakin dan harus yakin sama karya sendiri ya, jangan lupa disubmit ke FFV, siapa tahu kalian bisa mewakili kampus kalian untuk masuk ke nominasi FFV. Ada film cerita pendek, film animasi panjang, film animasi pendek, dan juga ada film dokumenter panjang. Lalu nextnya, kita juga ada film dokumenter pendek. Tahun lalu juga ada beberapa mahasiswa yang submit film dokumenter pendek di FFI, dan ada beberapa juga yang sempat mengambil hati juri. Jadi kalian harus pede tahun ini kalau kalian punya dokumenter pendek silahkan kalian submit ke FFI. Lalu ada kritik film, yaitu seni mengulas dan menganalisis, membandingkan atau mengevaluasi film dengan meninjau aspek naratifnya. Ini akan ada juga lombanya khusus untuk kalian, nanti akan aku kasih tahu di akhir. Lalu film non cerita panjang itu yang sudah selesai diproduksi sejak 1 September 2023 hingga 31 Agustus 2024. Jadi terakhir pendaftarannya di 31 Agustus ya teman-teman, begitupun juga film non panjangnya. Jadi periode pendaftaran itu hanya sampai 31 Agustus. Next ya. Nah, kompetisi kritik film mahasiswa. Jadi aku mau ngajakin teman-teman di sini kan nanti bakalan nonton film yang akan ditayangkan, film panjang maupun film pendek. Jadi ini tuh seperti apa ya, bahan belajar kalian tapi dapat hadiah. Jadi kalian bisa menulis kritik kalian atau evaluasi kalian soal filmnya, yang pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, analitis dan kreatif. Terus tulisannya harus dipublikasikan secara daring, dan panjang teksnya minimal 1000 kata. Ini kalau mahasiswa-mahasiswa UNAS mah 1000 kata pendek ya, cuma 2 lembar loh. Jadi harusnya gampang buat kalian ikutan. Nah, nanti di sini akan ada hadiahnya teman-teman. Jadi ini kalau kalian submit akhir pendaftaran sampai 8 September, kalian akan mendapatkan hadiah. Mana hadiahnya? Next. Nah, juara 1 hadiahnya 3 juta rupiah. Juara 2 2 juta rupiah, juara 3 1 juta rupiah. Dan sebenarnya menurut aku uang yang kalian dapatkan itu pasti berharga buat kalian, tapi lebih berharganya lagi adalah ini bisa menjadi bahan belajar dan tulisan kalian akan dibaca oleh tim penjurian FFI. Jadi siapa tahu kalian dibaca tulisannya, terus kita nggak pernah tahu ya teman-teman networking itu datang dari mana. Jadi teman-teman ikut lomba, juri suka sama tulisannya, siapa tahu teman-teman dipanggil buat kerja bareng atau bisa dimasukin tim FFI. We never know. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini. Abis nonton filmnya, tonton dengan seksama dan serius, jangan keluar ruangan, terus ikutan lomba kritik filmnya. Terima kasih, kira-kira kayak gitu. Presentasi kepanjangan ya? Oh enggak, oke. Apa? Jangan dong, apa nyanyi apa nih? Nyanyi kali. Jangan, ini acara FFV bukan acara aku nanti ya, nanti ada saatnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas kemeriahannya, udah diperhatiin nontonnya. Tenang, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dan bakal disebut, aku masih akan di sini sampai akhir acara, tenang aja. So, ikutin acaranya sampai akhir ya. Terima kasih teman-teman semuanya. FFI. Betul, dan kemudian juga FFI ini terbuka ya untuk siapa saja. Kemudian ada lomba kritik film yang khusus untuk mahasiswa Unhas ya, mahasiswa Unhas. Jadi jangan biarkan kesempatan ini ya, seperti yang dikatakan tadi Kak Prilly, itu kalau misalnya dapat hadiahnya itu adalah sebuah bonus, tapi di sini tulisan Anda akan dibaca dan tentunya adalah menjadi media atau wadah untuk belajar teman-teman sekalian. Oke, jadi pendaftarannya tadi itu 25 Agustus sampai dengan 8 September 2024. Oke, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Kak Prilly, nanti sampai di akhir acara di sore hari kita akan meriahkan acara FFV Goes to Unhas 2024 ini. Tapi sebelum itu kita mau cek-cek dulu semangatnya, pakai yel-yel tadi ya. Kalau misalnya kita bilang FFV Goes to Unhas, jawabnya film kita prestasi dunia. Udah siap? Masih semangat gak nih? Oke.
Oke, kita cek ya. Langsung saja. FFV Goes to Nas 2024. Oke, boleh biasa. tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Jadi bicara soal film, kita akan memasuki sesi, salah satu sesi yang paling ditunggu-tunggu bersama, yaitu agenda untuk nonton bareng. Iya, nih. jadi kita akan nonton bareng karena tadi kita sudah capek-capek teriak ya. Jadi kita nonton bareng dulu. Ini yang mau dinonton apa sih, Kak? Oke, jadi film pertama ini adalah film yang berjudul Cahaya dari Timur. Film ini berhasil meraih Piala Citra sebagai film terbaik dan aktor terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2014. Film yang bercerita tentang Sani ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Nah, di tengah kesulitan hidup serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, San ini ditugaskan untuk membawa timnya mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun keputusannya membaurkan anak-anak yang berbeda agama dalam satu tim justru menyebabkan perpecahan. Sanggupkah Sani melalui semua ini dan membawa cerita baik bagi Maluku? Jadi langsung saja mari kita saksikan penayangan film Cahaya dari Timur di acara FFV Goes to Unhas 2024. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan selamat menyaksikan. menyaksikan.
Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk film Cahaya dari Timur. Gimana Iya. tadi nobarnya? Luar biasa ya Serasa semangat para nonton peserta. sepak bola langsung ya, betul. Mereka pada terhibur Betul. mengikuti alur cerita dari Cahaya dari Timur. Oke, Ya. untuk itu kita punya hadiah. Betul. Untuk 3 orang tercepat yang angkat tangannya. Oh, Oke. ini yang 3 akan orang. memberikan tanggapan singkat terkait film yang baru saja kita nonton. Ada yang mau? 3 orang. Oke, saya kasih yang berdiri aja dulu ya. Mungkin bisa kakak ini. Oke. Boleh Kak dikasih mic-nya Tawa? Tunjuk MC. Oke, yang pakai Oke. flash boleh. Tes. Pakai flash boleh. Maju ke depan aja kak. Mana? Jadi Gak apa-apa. Iya. Silahkan maju. Satu lagi nih Zul. Satu orang lagi nih, Zul. siapa? 1, 2, 3, tes. Panggilnya Kak Zul dong. Kak Zul Sorry, yang milih. yang cewek lagi. Soalnya ini produknya cewek. lebih ke cewek ya. Kak Zul, Ya, Kak Zul. yang angkat botol saja. Oke, silahkan Iya. maju ke depan untuk 3 orang tadi yang Yang sudah. belum berkesempatan tenang ya, karena akan masih banyak hadiah lain nantinya. Oke. Dan akan ada hadiah nanti juga di sesi diskusi bersama Kak Prilly. Kemudian juga akan ada hadiah lagi setelah kita isoma ya. Oke, Jadi yang mungkin- 3 orang tadi boleh diberikan tanggapannya tentang film pertama tadi singkat saja ya. Oke, film Oke. Cahaya dari Timur dari kakaknya dulu nih. Oke, tes. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewa Ari Danuarta, biasa disapa dengan Ari dari Universitas Hasanuddin. Jurusan? Oke. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum. Oke, seperti yang saya tangkap dari video yang setelah tayang tadi, bahwasannya kita sebagai manusia biasa tentunya tidak bisa langsung mengambil keputusan atau menangkap sesuatu dari hal yang sebelumnya, dan tentunya kita ketika kita bekerja secara tim, tentunya kita harus percaya juga kepada tim kita, dan tentunya harus percaya dengan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Sekian, terima kasih. Luar biasa, kita luar beri tepuk biasa, tangan. boleh tepuk tangannya. Ayo silakan selanjutnya di sampingnya boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin dari Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Langsung saja tadi sudah tonton film Air Timur. Oke, tadi kita bisa lihat berbagai banyak agama, berbagai suku. Kita lihat pengumuman itu ada di masjid, kemudian ada juga di gereja. Hal itu membuktikan bahwa kita memang beda agama, beda suku maupun beda ras, tapi kita disatukan oleh satu kata yang telah dijelaskan bahwa yang menyatukan kita adalah Maluku. Jadi meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kakak yang sebelahnya. Untuk kakak yang paling cantik di antara 3 orang ini, silakan. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka, asal prodi dari Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin. Baik, untuk tanggapan saya terhadap film yang sudah diputar, pertama lumayan panjang durasinya, tapi yang mau saya apresiasi dari filmnya adalah dari aspek usaha mereka. Menurut aku mereka luar biasa sekali membuat sebuah film dengan durasi yang panjang, dengan kumpulan dari orang-orang yang benar-benar butuh banyak sekali kalangan usia, mulai dari muda, dewasa, hingga yang lebih tua. Lalu hal luar biasa lainnya yaitu mungkin teman-teman merasakan hal yang sama di bagian pembukaan, itu agak membosankan, jujur. Oke, tapi pas di belakang, di ending itu luar biasa sekali menurut saya. Dan teman-teman satu ruangan ini benar-benar merasakan getaran kalau film ini benar-benar luar biasa.
Maka dari itu mungkin yang dapat kita pelajari, sebuah karya itu benar-benar harus kita amati dari hati agar kita bisa benar-benar mengetahui apa hal berharga dari suatu karya tersebut. Terima kasih. Oke, luar biasa. Banyak. Untuk ketiga penjawab tadi mungkin bisa ke atas panggung untuk menerima hadiah berupa goodie bag dari Wardah, Derma dan juga Mugia Klinik. Jadi ini ada paket skincare. Ayo silakan teman-teman naik ke atas panggung. Silahkan naik ke atas panggung. Jadi terima kasih ya kepada para peserta yang sudah bersedia untuk menyaksikan film. Jadi film Cahaya dari Timur ini durasinya itu 2 jam 30 menit tadi loh. Sekitar 150 menit ya. Dan luar biasa karena ini membawa banyak pelajaran untuk kita semua. Dan selamat untuk 3 orang ini yang telah berhasil memberikan tanggapannya dan terima kasih atas Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih untuk 3 teman-teman yang sudah berani ya untuk memberikan tanggapan ataupun masukannya. Dan teman-teman yang belum berkesempatan jangan kecil hati karena setelah kita isoma itu akan ada bagi-bagi hadiah lagi dari kami panitia dan juga akan ada spesial juga bagi-bagi hadiah dari Dekolda. Kemudian juga nanti di sesi diskusi panel karena kan setelah isoma kita masih mau nonton bareng. Nonton film kedua, nah spesial di film kedua ini tadi kan tidak ada Kak Prilinya, tidak ada Kak Brian-nya. Nah di film kedua nanti mereka akan hadir sekaligus juga bersama dengan produser filmnya langsung itu adalah Gita Farah. Jadi teman-teman tetap semangat setelah isoma bisa kembali ke tempat ini karena teman-teman yang tidak mengikuti sampai di akhir acara itu sayang sekali tidak mendapatkan sertifikat. Di luar tersedia beberapa booth seperti Kako Food yang mungkin bisa menjadi jajanan teman-teman di siang hari ini. Untuk itu kita jeda sebentar untuk ya, waktu kita jeda, istirahat, sholat dan makan dan kembali bisa lagi kembali di pukul 2 siang karena akan ada special perform dari Nadia Febrina Indonesian Idol Season 10. Jadi setelah ini kita akan nyanyi sama-sama juga ya, betul. Untuk itu saya Zulkarnain dan saya Suceng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kenalkan nama saya Nai dari Dekolgen sendiri. Nah, saya waktunya nggak lama ya. Hari ini saya bawa beberapa gimmick untuk dibagikan ke kalian. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak Dekolgen itu apa? Obat apa? Obat sakit kepala apa lagi? Flu. Terus apa lagi? Batuk. Oke, jadi saya disclaimer ya, kalau untuk Dekolgen sendiri itu merupakan obat flu ya. Nah, kalau misalnya kita lagi flu kan sakit kepala Tommy, hidung tersumbat Tommy, terus demam Ki juga. Jadi makanya untuk Dekolgen sendiri itu kita ada punya tiga kandungan untuk meredakan demam, sakit kepala sama hidung tersumbat. Nah, di sini kalau ada yang flu, ada yang cuma konsumsi paracetamol tidak? Ada ya? Ya, pasti ada. Nah, kalau untuk paracetamol sendiri itu sebenarnya saya edukasi sedikit ya, itu cuma analgesik. Jadi untuk membantu menurunkan demam sama pegal-pegal. Tapi kalau misalnya orang lagi flu, itu tadi yang saya mention, sakit kepala, demam sama hidung tersumbat. Jadi kalau untuk Dekolgen sendiri kita ada 3 kandungan itu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi sakit flu Ki, jangan cuma cari paracetamol saja, cari obat yang relate sama penyakit tak. Terus satu lagi, yang namanya obat itu harus sesuai dengan dosis. Misalnya nih 1 hari itu 3 kali, jangan sampai 6 hari. 6 kali maksudnya, tahu-taunya sembuh, jadi pindah alam kan nggak lucu gitu toh, gara-gara dosis. Oke, hari ini saya mau ngasih hadiah ke teman-teman. Saya mau ngasih pertanyaan, mungkin buat 6 orang dulu. Di sini ada yang tahu nggak judul film yang sempat dimainkan sama Prilly? Ada yang tahu? Ini boleh saya ajak ke depan nggak Kak? Boleh ya? Oke, ulang dulu. 1, 2, 3. Oke, kakak yang di depan, yang jilbab coklat, terus kakak ini, yang itu, sama yang belakang. Nami kayaknya, ayo silakan naik. Tapi judul filmnya harus beda nah, enggak boleh sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kakak yang ini yang pakai masker, silakan masuk. Naik. Oke, yang koreksi kalian semua ya, karena saya nggak terlalu tahu filmnya. Cuma yang terakhir tuh yang saya nonton kayaknya, yang sama Brian itu apa lagi judulnya? Bukan, itu ketika berakhir di sini, yang nggak bisa move on itu Prilly, kasihan. Oke, cukup ya, berapa? 6 orang ya? Ayo silakan Kak. Oke, dari sini dulu, dari sini ayo maju ke tengah. Ayo judul filmnya nggak boleh sama ya, apa judul filmnya? Kukira kau rumah. Kukira kau rumah. Kukira kau rumah, benar ya? Ayo. Budi Pekerti. Ketika berhenti di sini, sudah disebut. Ketika berhenti di sini, Temurun. Benar ya? Gita Cinta SMA. Danur. Betul ya, jadi kita kemanya kasih gimmick, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Masih ada 6. Ada lagi yang mau hadiah? Oke, 6 orang yang naik ke depan. Siapa? Silakan langsung maju. Maju saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 2 orang lagi. 5, 6. Cukup Mi. Silakan. Ini saya pertanyaannya bukan judul film lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Isi Ji pertanyaannya. Bukan Ji saya tanyakan berapa mantan tak, enggak. Oke, perihal Dekolgen tadi.
Terus bisa nggak alamat lengkap auditorium yang kita tempati sekarang di mana? Oke, di mana? Oke, betul ya. Terus ada tidak, tahu tidak TV yang sponsor kita hari ini siapa? Unhas TV, betul. Apalagi dia yang mau bertanya tidak? Terus ada yang tahu nggak kantornya Unhas TV di mana? Sudah mau kau. Ada yang tahu? Atau pertanyaan lain tahu? Pertanyaan lain Mom. Perihal Dekolgen Mi, Palikna. Ada yang bisa menyebutkan salah satu kandungan dari Dekolgen? Ya, paracetamol. Ada lagi tidak? Ada 3 kandungannya. Bisa googling, bisa googling. Repot ya. Atau gini, ada yang tahu Instagramnya Dekolgen? Ada. Ya, Instagramnya itu @aksidekolgen ya. Ya, sisa 2 orang lagi yang belum menjawab, yang mana tapi? Kita berdua di. Oke, sebutkan misalnya nama tak siapa. Dari fakultas mana? Nabila dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Say hi dulu sama temannya. Yang mana temannya? Oh, itu sana. Kita. Awaludin Kak dari Ilmu Budaya. Mana temannya? Nggak ada. Oh ada Jutawa. Oke, saya kasih ya semuanya. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Dekolgen, salah satu sponsor kegiatan kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita sampaikan ya kepada teman-teman yang mungkin merasa ada kehilangan dompet, silakan bisa naik ke atas panggung, atau kalau tidak mau silakan melapor kepada salah satu panitia karena barangnya sudah ada di tangan panitia. Dan tentunya teman-teman setelah bagi-bagi hadiah tadi Dekolgen itu akan masih ada hadiah lainnya. Tapi sebelum itu seperti janji kami di awal, kita akan menyanyi bersama dulu sebelum kita nonton bareng kedua. Itu akan ada nanti penampilan dari Kak Nadia Febrina, Indonesian Idol Season 10. Tapi sebelum itu kita mau tes semangatnya dulu boleh? Ya, supaya kalau misalnya nanti Kak Pilihnya, Kak Brian datang itu semangatnya lebih kencang lagi. Kita coba yelling lagi aja ya, kalau misalnya kita bilang Ghost Kebunas 2024 dengan yelling kita pasti pilih. Oke, langsung saja Ghost Kebunas 2024. Kita ada Derma Express, kemudian ada Ban Indonesia, kemudian ada Dekolgen dan juga tentunya ada Implora. Dan juga kita sampaikan ya kepada teman-teman agar tetap menjaga kebersihannya. Dan yang mungkin masih lapar atau belum kenyang silakan berkunjung di booth-booth yang ada di depan sana. Oke, kira-kira ada nggak yang tahu Kak Nadia akan nyanyi apa? Gak ada ya, saya juga gak tahu sebenarnya. Oke. Dan sekali lagi kita sampaikan ya kepada teman-teman nantinya akan ada sesi diskusi panel dengan Kak Prilly Latokosina. Jadi nantinya itu hanya ada 2 orang yang akan terpilih untuk
berkesempatan memberikan pertanyaan kepada Kak Prilly, 2 atau 3 mungkin. Jadi teman-teman angkat tangannya karena hadiahnya itu sampai jutaan rupiah. Walaupun bukan dalam bentuk money tetapi dalam sebuah produk ya. Dan tidak lama lagi bersama-sama kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Nadia Febrina, Indonesian Idol Season 10. Kita beri tepuk tangan dan selamat menyaksikan. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You silver tree, I can't hear loud enough. Can you hear it echoing? Take my hand when shadows on me, dissolving without you. All the shining houses, all the stars, stupid nights, I will never be enough, never be enough. This is the world, the world, never be enough, never be Terima kasih. Mau lagi nggak? Lagu kali ini tuh lagi banyak berseliweran di sosial media. Apa? Bukan. Dari Tuhan maafkan diri
Oke Kak, let's play the music. Kak boleh minta liriknya Kak?
Luar biasa menggelegar suara dari Kanadia Febrina Indonesian Idol Season 10. Kita beri tepuk tangan. Iya ya, luar biasa. Oh mic-nya, iya. Luar biasa ya teman-teman. Ada nggak yang bisa nyanyi juga kayak Kak Nadia? Kalau saya juga bisa. Ada setan. Bercanda ya. Nah, kita setelah menikmati persembahan dari Kak Nadia. Nah, itu baru intro dari Kak Nadia. Nanti masih ada di akhir, bukan di akhir sih, tapi setelah penayangan film kah atau diskusi panel saya lupa ya. Saya nggak mau bocorin sama teman-teman. Intinya masih ada lagi penampilan yang luar biasa, suara yang menggelegar dari Kanadia Indonesian Idol Season 10. Tapi kali ini kita akan menonton bareng lagi film kedua. Nah seperti janji kita di awal bahwa kita akan nonton bareng salah satu produser film ini, itu Gita Farah. Kemudian akan hadir juga Kak Brian Domani Kak, Domani. Gak apa-apa, saya sudah terbiasa dibully. Iya ya, sorry ya, saya sorry. Tergila-gila tadi habis foto. Oh ya. Oh iri ya, iri. Gak apa-apa, nanti saya kasih spesial untuk teman-teman juga foto ya. Dan akan juga hadir Kak Prilly Latukosina sebagai Ketua Pelaksana FFI. Tapi mereka masih dalam perjalanan ya, dari keluar berkeliling di Kota Makassar tadi. Karena kita juga kejar waktu ya teman-teman. Jadi sembari kita menunggu mereka, kita nonton duluan saja. Karena mereka juga pernah nonton itu pastinya ya. Nah film kedua ini film apa Kak? Tes. Oke mic-nya udah bagus nih, jadi capek ya ngomong tadi. Iya betul. Oke maaf ya. Jadi kita akan memasuki untuk film kedua ya Zul. Jadi film kedua ini adalah judulnya Before, Now, and Then atau Nana. Film ini bercerita mengenai Raden Nana Sunani melarikan diri dari sekelompok orang yang ingin memperistri dirinya. Tak hanya itu, nyawa sang ayah dan buah hatinya pun habis ditangkap orang-orang. Orang-orang tersebut usai kehilangan ayah dan sang buah hati, ia pun melanjutkan kehidupannya dengan menak Sunda. Dan meski hidup dalam kekayaan, Nana tetap menjalani kesehariannya layaknya seorang ibu rumah tangga seperti membesarkan anak, memasak dan mengurus perkebunan. Namun pada suatu saat Nana ini mencurigai sang suami bermain di belakang lantaran sang pembantu menemukan sebuah selendang di kamar bapak. Jadi ini selingkuh ya ceritanya. Selendang itu sendiri ternyata bukan milik Nana, ternyata milik saya. Betul. Jadi selendang itu bukan milik Nana, jadi setelah melakukan pencarian, Nana justru berteman baik dengan salah satu perempuan simpanan suaminya. Ini tidak jauh beda ya kayaknya dengan Ipar Adalah Maut. Dan iparnya itu adalah saya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Film ini telah berhasil meraih berbagai penghargaan seperti yang bisa para teman-teman bisa lihat di layar. Peraih 5 Piala Citra FFI 2022 termasuk film terbaik, Global Feature Award Jakarta Film Week 2022, Main Competition Berlin Film Festival 2022. Ya luar biasa ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk filmnya Kak Gita Farah, walaupun Kak Gita Farahnya belum hadir, masih dalam perjalanan. Penasaran tidak? Penasaran ya? Oke, sudah siap untuk menonton? Langsung saja kita saksikan, ini dia.
dulu ya Kak ya. Oke, Kalau boleh. misalnya kita bilang FFV Goes to Unhas 2024, jawabnya film kita Prestasi Dunia. Udah siap belum? Kayak loyo semua, Mi. Oke, langsung saja. FFV Goes to Unhas 2024. Film kita Prestasi Dunia. Betul sekali. Oke, dan kita telah menyaksikan tadi 2 film ya Kak ya. Ada film pertama tadi apa Kak? Cahaya dari Timur. Dari Timur, kemudian yang kedua adalah Before, Now, and Then atau Nana. Iman itu adalah salah satu produser film ini adalah Ibu Gita Farah dan sudah hadir di tengah kita. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Jadi ini ada Ibu Gita Farah, mohon berdiri dan menyapa seluruh hadirin. Oke, enggak apa-apa. Beliau adalah salah satu produser dari film yang baru saja kita nonton, Before, Now, and Then dari film Nana. Ya, jadi teman-teman ini diperhatikan ya sebentar diskusi panel dan workshopnya karena nanti akan hanya ada 2 yang bisa bertanya kemudian nantinya akan dapat hadiah. Dan tentu hadiahnya ini luar biasa ya Zul karena Betul. ada voucher. Ini udah boleh kita spill nggak sih hadiah untuk pertanyaannya? Apa itu? Jadi ada hadiah voucher treatment gratis di salah Oke. satu klinik ternama kecantikan yang ada di Makassar. Oke, dan saat ini jika kita menunggu dan dari moderator kita ya dan juga narasumber kita itu ada Kak Prilly Latukonsina dan juga ada Kak Brian. Oke, dan setelah diskusi panel kita masih menyaksikan 1 film lagi, tapi ini udah nggak sama ya sama 2 film sebelumnya karena film setelah ini adalah film pendek dengan judul Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Udah ada yang pernah dengar nggak terkait film ini? Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Kayaknya belum ada ya. Ada Jadi ya? memang harus kita nonton sama-sama nanti setelah diskusi panel. Dan saat ini tim FFI lagi menuju ke sini. Yaitu ada Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, ada Prilly Latukonsina, kemudian ada Ketua Umum Festival Film Indonesia 2024 hingga 2026 ada Aryo Bayu, salah satu duta FFI. Siapa? Brian Domani, oke. Jadi tetap semangat ya, kita berikan nanti tepukan yang luar biasa kalau misalnya Kak Prilly-nya, Kak Aryo Bayu dan juga Kak Brian itu sudah datang ya. Kayak di pagi hari tadi, walaupun ini sudah sore, masuk sore hari, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Ya, kita perlihatkan bahwa inilah semangat dari anak-anak Sulawesi Selatan, oke? Oke. Jadi kita spill agenda untuk nanti sore ya Zul. Jadi nanti sore ada ini diskusi panel, kemudian kita ada setelah itu ada pemberian plakat tentunya kepada para narasumber dan yang paling dinantikan adalah sesi foto bersama dengan tim FFI dari Jakarta, tentu dengan Prilly Latukonsina, Aryo Bayu dan tentu Brian Domani. Nah, kita juga punya penampilan dari Nadia Febrina, salah satu kontestan dari Indonesian Idol Season 10. Kemudian akan menampilkan lagu-lagu lagi di penghujung acara dan akan menghibur kita semua kembali. Betul. Dan nantinya di diskusi panel ini itu ada hadir salah satu narasumber kita itu juga adalah Saudari Nurwina ya. Iya, betul. Dia merupakan seorang penulis novel dan dia masih mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Mungkin bisa berdiri Kak Nurwina? Disapa teman-teman di belakang. Salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin, penulis novel. Nah sekarang kita masih menunggu nih terkait dengan tim FFI yang sedang menuju ke sini. Oke, ini Pak. Langsung ya rekaman dari luar keadaan gedung sekitar Aula FK Unhas. Ini ada campernya kita Bang Ipul, oh ini MC-nya kita. Iya, dan kita sekali lagi sampaikan ya kalau film yang kita barusan nonton itu Before, Now, and Then atau Nana itu memiliki beberapa penghargaan ya. Seperti diantaranya adalah peraih 5 Piala Citra FFI 2022 termasuk film terbaik. Kita beri tepuk tangan, kemudian juga Global Feature Award Jakarta Film Week 2022 serta Main Competition Berlin Film Festival 2022. Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan.
Dan kita saksikan bersama teman-teman Ini ini dia, mereka Kak sudah Aryo menuju. Bayu, Prilly dan juga Brian dengan ini sudah menuju ke stage. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa dan mari kita sambut. Ini dia. Ayo teman-teman tetap tenang ya, jangan tadi seperti yang di pagi hari tadi itu yang berdiri cuma tugas tempat. Kita sambut yang pilihan kedua, pelaksana FFI 2024-2026 Prilly Latuconsina. Selanjutnya FFI Ryan Domani. Dan pilihan kedua umum FFI 2024-2026 ada Aryo Bayu. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa dong ayo. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kembali. Ya akan dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana FFI 2024-2026. Ya itu ada Kak Prilly Latuconsina. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Dan tentunya narasumber dalam diskusi panel dan workshop kali ini akan ada 3 orang. Yang pertama ada Duta FFI 2024-2026 Ryan Domani. Kita beri tepuk tangan. Kemudian yang kedua ada produser film Before Now and Then Nana, ada Ibu Gita Farah. Dan yang terakhir ada mahasiswa Universitas Hasanuddin dan juga merupakan seorang penulis laporan dan Nurina. Masya Allah, sebuah Membuat semua perempuan berteriak diri. makanya jadi juga penulis novel. Oke. Sebuah Kalian juga mau? Baik. Berdoa betul. aja dulu ya. Baik, untuk mengefisienkan Agenda waktu ya, langsung saja kita berikan kepada moderator kita, kepada Kak Prilly Latuconsina. Dengan hormat kami silakan. Ini kenapa sih pada teriak-teriak? Kenapa sih? Gak bisa banget. Gak bisa banget Briannya berbagi dulu ini. Hah? Gak bisa. Sabar ya gitu. Gak, ini aku seneng banget loh, tadi dapat laporan dari panitia katanya pas nonton pada heboh. Ini heboh apa sih tadi, katanya pas nonton pas ada adegan-adegan gol pada ikutan teriak-teriak gitu. Berasa nonton bola beneran ya? Seru gak tadi filmnya? Seneng banget kalau kalian sangat menikmati nonton filmnya, karena itulah yang pengen kami semua dari tim FFI itu tingkatkan gitu ya, rasa cinta menonton film-film Indonesia. Dan hari ini kita bakalan berdiskusi langsung dengan produser dari film Nana yang film terakhir kalian nonton. Ada Kak Gita Farah, tepuk tangan dong semuanya. Lalu ada juga Kak Nurwina Sari ya, yang ini adalah mahasiswa sini kan Kak? Mahasiswa sini jurusannya kehutanan, betul? Luar biasa. Jurusannya kehutanan tapi nulis novel 5 buku tuh gimana? Aku mau nanya-nanya tapi nanti dulu ya, kita bergilir ya. Terus ada duta yang paling ditunggu-tunggu dan diteriakin cewek-cewek di sini, ada Brian Domani. Siapa yang nonton filmnya Brian? Apa filmnya? 172, terus apa lagi? Ketika berhenti di sini, bagus. Bagus, gitu dong, itu soalnya filmnya sama aku, jadi makasih ya udah nonton ya. Bagus gak aktingnya Brian? Iya makanya jadi duta FFI. Kenapa sih gak bisa, kayaknya layar kameranya ke Brian aja deh, gak usah ke aku deh kayaknya deh. Kayak cewek-cewek lebih senang. Itu tulisannya apa tadi? Mana yang ngasih tulisan? Kak Brian, aku ngefans. Oh, aku fans beratmu. Namanya siapa kamu?
Nabila, mau say hi gak ke Nabila, Brian? Halo Nabila. Makasih ya. Ini nggak mulai-mulai diskusinya ini kalau kalian salfok sama senyumnya Brian. Brian jangan terlalu mempesona dulu ya, biar aku nanya-nanya dulu ke Kak Gita, boleh gak? Nah Kak Gita, kita nih akhirnya udah nyampe nih ke Makassar Kak, kota kedua FFI Goes to Campus. Dan kakak itu kan pernah memproduseri film yang disutradari oleh sineas asal Makassar, bener kan? Arfan Sabran. Nah seperti apa sih kakak tuh ngelihat potensi Makassar untuk industri film kita, para sineasnya atau mungkin budayanya gitu? Selamat sore Makassar. Sebenarnya Makassar tuh luar biasa banget karena banyak sekali sineas yang asalnya dari Makassar yang sekarang juga udah sangat goes internasional. Kita punya Aditya Ahmad sekarang, ada yang tahu nggak filmnya Aditya Ahmad? Nggak banyak yang tahu loh, padahal dia sekarang sedang ada di Paris untuk mendapatkan beasiswa residensi di sana, menulis skenario di sana, dan menjadi salah satu orang Indonesia yang lolos untuk bisa residensi di Cannes Film Festival. Dan dia asalnya dari Makassar. Kebetulan film pendeknya juga sempat menang di Venice Film Festival, judulnya Kado. Nah kalian anak muda Makassar kalau belum tahu, cari tahu karena banyak banget sekali filmmaker Makassar yang keren-keren. Dan selain itu kita juga punya Kosi, Rizal. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ya taunya Brian Domani semua nih. Kayaknya mungkin kita lebih sering lagi kali ya muter film-film pendek hasil teman-teman Makassar ya. Mungkin biar teman-teman Makassar juga tahu bahwa betapa kalian keren-kerennya dan juga sangat kreatifnya gitu, terutama di industri film itu sendiri gitu. Kalau saya pribadi waktu itu saya memang bekerja sama dengan Arfan Sabran namanya. Dia sutradara dokumenter dan sutradara dokumenternya juga sudah mendunia. Waktu itu kita memang membuat film dokumenter tentang kebakaran hutan di Kalimantan dan dibeli sama Al Jazeera Channel kalau teman-teman ada yang tahu. Jadi salah satu channel news yang lumayan besar di Arab ya, dia di Qatar, sorry. Tapi banyak sekali memang filmmaker Makassar. Kalau Riri Risa juga tahu kan? Tahu. Jadi mudah-mudahan kedepannya banyak sekali Riri Risa yang lain atau Aditya Ahmad yang lain, dan semoga teman-teman juga semakin penasaran, pengen membuat film dan juga makin mencintai film Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari sineas-sineasnya itu berpotensi banget ya untuk mengeluarkan karya-karya yang luar biasa ya. Jadi buat kalian nih di sini semoga tokoh-tokoh tersebut bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka terjun ke dunia film atau kalian mau mencoba-coba, itu nggak ada salahnya ya Kak, karena sebelum mencoba tuh kita nggak tahu potensi kita itu apa. Tapi setelah kita mencoba siapa tahu kita bisa berkarya dengan baik dan ikut membanggakan kota Makassar seperti sineas-sineas yang terdahulu. Jadi langsung tuh di research ya Aditya Ahmad, terus Kozi Rizal, apa aja karyanya, kita nonton bareng-bareng abis ini. Nah tadi kan teman-teman semua habis menyaksikan film Nana, dan yang kita tahu ya film Nana itu kan mendapatkan Piala Citra ya Kak, nggak tanggung-tanggung lebih dari 1, membawa 5 ya kemarin ya. Nah itu termasuk film terbaik lagi, bisa diceritain gak sih proses perjalanan filmnya sendiri seperti apa? Udah diniatin gak sih untuk kayak oke, ini film harus menang festival gitu, jadi ceritanya harus kayak gini, atau emang sebenarnya itu emang ide dari penulis dan sutradaranya aja terus tiba-tiba masuk festival? Nah itu seperti apa perjalanannya? Ya, kalau Nana sendiri sebenarnya kita proses kreatifnya waktu itu challenging banget ya, karena film itu kita produksi ketika pandemi. Jadi waktu syuting juga teman-teman ingat ya lumayan rumit pasti karena kita mesti social distancing, kita mesti rutin juga tes swab dan yang lain untuk menjaga kru yang di dalamnya tetap aman gitu. Dan sebenarnya
ketika balik lagi ke film Nana ini sendiri, sebenarnya salah satu visi yang memang diusung oleh kami gitu, termasuk juga Kami Landini sutradaranya. Jadi memang kami selalu ketika kami membuat sebuah film memang pengen sekali mencoba untuk otentik gitu ke roots dari budaya, dari ceritanya itu sendiri. Makanya kenapa kami membuat film ini 90% berbahasa Sunda gitu. Dan sebenarnya sama kayak filmnya Kamila yang pertama, kita waktu itu syuting di Wakatobi dan kita menggunakan 100% bahasa Bajo waktu itu. Jadi dan itu juga mendapatkan apresiasi internasional, dan yang kami mencoba untuk lakukan adalah sebenarnya bahasa ataupun kekayaan budaya kita tuh sangat-sangat menarik dan sangat-sangat diminati gitu oleh international audience gitu, dan itu nggak jadi penghalang untuk kita bertutur secara otentik dengan cara kita sendiri, bahasa lokal kita sendiri, karena tetap keindahan Indonesia dan juga kekayaan budaya Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu untuk audience internasional itu sendiri gitu. Jadi memang proses kreatifnya kami sih sebenarnya ketika bikin film nggak pernah kayak plan mesti kemana. Jadi itu organik aja, dan senang sekali mendapatkan apresiasi itu. Dan meskipun bahasanya hampir 100% bahasa Sunda, kami sangat bangga bahwa Nana ini sudah rilis secara theatrical di 17 negara di seluruh dunia. Jadi bahasa lokal nggak jadi penghalang sama sekali untuk bertutur. Oke, jadi benar-benar terjadi begitu aja gitu ya proses kreatifnya ya. Itu emang direncanakan pengen pakai bahasa Sunda, terus yang penting isunya dulu yang ditentukan, terus tiba-tiba malah mendapatkan apresiasi. Semoga nextnya bisa pakai bahasa Makassar ya, kayak siapa tahu nih ada yang mau main film di sini sama Brian gitu ya kan, pakai bahasa Makassar, lucu kan, siapa tahu loh. Nah, aku mau nanya ke Kak Nurina nih, karena aku ngelihat ini kok mahasiswa jurusan kehutanan, tapi udah nulis novel 5. Terus sekarang yang terakhir ini udah jadi series ya Kak ya? Udah jadi series di platform yang pertama, judulnya Dia Angkasa. Ini pada nonton gak nih? Didukung gak nih? Pada baca novelnya gak? Nah itu boleh ceritain gak gimana awalnya nulis sampai akhirnya ditawarin untuk jadi salah satu series. Siapa tahu ini bisa menginspirasi mahasiswa yang di sini juga yang jurusannya jauh banget sama film, jauh banget sama penulisan. Tapi ternyata kalian suka dan dilakuin, siapa tahu bisa mengikuti jejak kakak gitu. Lucu Baik. ya love language-nya act of service ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Halo teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Awal mula saya menulis itu ketika saya menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan. Waktu itu lagi pandemi dan saat itu orang-orang sedang kesusahan untuk, mungkin ini bagi saya kesusahan untuk hari ini harus melakukan apa. Pandemi benar-benar merubah kegiatan-kegiatan umum manusia. Jadi waktu itu aku memilih untuk menulis cerita sederhana yang dari dalam diriku ingin ku beritahu ke manusia bumi bahwa aku menulis cerita karakteristik manusia untuk memperkenalkan bahwa perpisahan itu sangat identik dengan kebahagiaan, sedih, pertemuan, dan hal-hal yang tidak abadi. Jadi selanjutnya waktu itu Dia Angkasa beberapa kali muncul di platform TikTok, lalu diberitahu ke orang-orang luas, lalu aku dikontrak sama penerbit. Penerbit kemudian mencetak novel itu. 2 tahun lamanya cerita itu tumbuh, memperkenalkan saya ke kalian melalui Dia Angkasa. Lalu cerita itu tumbuh seperti biji, seperti sebuah pohon yang dari awal, lalu hal indah kemudian datang. Saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan Dia Angkasa lebih jauh dalam bentuk series, gitu Kak. Luar biasa banget loh. Jadi awalnya karena pandemi
karena pandemi kamu pengen berkarya, kamu pengen menulis dan ternyata malah dilirik sama produser untuk jadi series gitu. Nah itu awalnya gimana? Apakah kamu dihubungin? Terus perasaan kamu gimana? Kamu dari Makassar tiba-tiba dihubungin sama produser di Jakarta. Terus cerita kamu pengen difilmkan, diserieskan, ada rasa takut gak? Takut misalnya nggak sesuai atau ada rasa takut kayak, aduh aku nggak pernah ke Jakarta, gimana ya memulai karirnya itu gimana prosesnya? Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Jadi Dia Angkasa itu adalah perjalanan percaya pada mimpi yang kamu buat. Jadi Dia Angkasa adalah perjalanan awal untuk saya memulai sebuah cerita di mana waktu itu dikontrak sama salah satu rumah produksi Kak, diperkenalkan, diberitahu bagaimana sistem kerjasamanya. Kemudian perasaan aku waktu itu tentu ada perasaan takut, ini akan sampai enggak ke hati pembacaku, ini akan indah kah, ini akan seperti yang kubayangkan kah. Tapi dengan itu aku dengan percaya diri, dengan yakin, dengan doa, kuberikan Dia Angkasa, kubebaskan untuk terbang, dilihat oleh orang-orang banyak Kak, seperti itu. Dan saya berharap teman-teman bukan hanya menjadikan Dia Angkasa sebagai tontonan saat lagi lelah, tapi saya ingin teman-teman bisa menjadikan Dia Angkasa sebagai sebuah cerita yang buat manusia bahwa hal keabadian, sesuatu yang selamanya itu tidak ada, begitu. Sesuatu yang selamanya itu tidak ada teman-teman, itu adalah salah satu pesan di novelnya ya. Jadi kalau lagi bahagia atau lagi sedih itu harus diingat-ingat, ini nggak selamanya, jadi harus bersyukur. Kalau bahagia, kalau lagi sedih nggak boleh terlalu terpuruk karena nggak ada yang selamanya ya, begitu. Oke, dan kebetulan Dia Angkasa tuh yang main teman-teman aku juga, jadi aku bangga banget kamu bisa dijadikan series dan seriesnya yang main teman-teman aku juga, jadi didukung, jangan lupa ditonton ya teman-teman ya semuanya ya. Terus aku mau nanya nih ke yang udah kalian tunggu-tunggu nih, aku mau nanya ke Brian. Hai Brian. Halo. Baru juga halo udah teriak-teriak deh. Enggak, aku itu ngelihat Brian, ngelihat doang ya, belum kenal itu dari kecil. Karena kita Dari sering 2011 ya? Aku nggak tahu, dari 2011 kayaknya. Iya. Karena aku sering ngelihat dia di belakang panggung musik gitu. Dulu dia terkenal banget, aku kayak cuma di pinggiran gitu ngelihat dia gitu, kayak ini siapa sih gitu. Terus nggak pernah ketemu, tapi aku sering ngelihat Brian tuh main series, main film, sampai akhirnya ketemu kita kamu jadi bintang tamu di film aku, jadi cameo di Kukira Kau Rumah. Cuma ketemu sekali satu scene, nggak ngobrol juga, terus baru ketemu di Hari Ini Kenapa Naira. Ketemu satu scene tapi scene-nya tuh kita berantem berdua. Iya, kita ketemu tapi berantem ya scene-nya ya. Terus ketemu di Hari Ini Kenapa Naira, ada yang udah nonton belum Hari Ini Kenapa Naira? Udah nonton? Seru gak? Siapa namanya? Joe ya? Nama tadi siapa? Joe. Thank you Joe udah nonton. Makasih ya Joy. Itu tuh menurut aku itu project yang sangat memorable buat aku sama Brian ya. Gak tau deh buat kamu apa enggak, kalau buat aku memorable banget. Karena aku nempel banget di karakternya Naira dan aku seneng banget sama karakter dia Adrian. Jadi aku tuh udah ngeliat kamu berkarir udah lama banget lah. Nah bisa gak sih kamu ceritain kamu bisa sampai jadi Brian yang sekarang melewati berbagai karakter. Gimana your journey gitu, pasti semua orang di sini pengen tahu. Gimana aku bisa di sini sekarang menjadi alhamdulillah duta FFI di tahun 2024. Bisa bertemu kalian semua di sini di Makassar. Perjalanan yang panjang sih dari 2011. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tahu aku awalnya bermula di musik. Tapi dari kecil aku emang suka banget sama panggung. Mau itu panggung teater, nyanyi-nyanyi di atas panggung, aku suka panggung. Jalannya journey aku mulai casting lah. Dari casting iklan, casting sinetron. Di zaman itu sosial media belum naik-naik banget sih. 2011 belum ya? Belum. Kayaknya followers Instagram juga masih ribuan gitu, atau ratusan malah. Kayak zaman itu masih Twitter doang atau Facebook. Facebook ya. Dimana aku casting pernah nggak direkam sama casternya, pernah nunggu berjam-jam di depan ruang casting, tapi itu semua aku terima lah, rasain journey-nya dan lain-lain. Tapi aku bisa dibilang salah satu orang yang beruntung.
Tapi menurut aku keberuntungan doang it's not the only key. Kalau kita beruntung ada momen tapi kita nggak pakai momen itu sama aja bohong. Jadi makanya setiap saat aku ada dapat project, aku selalu mau treat project itu seperti project terakhirnya aku. Karena kita nggak pernah tahu kan ke depan dapat kerjaan lagi atau enggak. Jadi aku selalu coba berusaha yang terbaik untuk setiap project yang aku lakukan. Mau itu dengan project kecil itu seperti project series kah, iklan kah, sampai ke film sebesar apapun, I always do my best gitu. Walaupun mungkin hasilnya nggak memuaskan, tapi setidaknya aku tahu di prosesnya aku udah melimpahkan semuanya. Itu sih. Makanya mungkin aku sampai sini ketemu kamu, ketemu Bagita, ketemu Wina, ketemu kalian semua. Itu karena aku tidak menyia-nyiakan moments yang aku dapat atau kesempatan yang aku dapat. Itu aja sih. Tapi aku setuju sama yang Brian bilang dan aku menyaksikan cara dia bekerja ya. Udah 3 apa 4 project sih kita Brian 3 ya? Kita 4 ya. 4 ya, itu saking ininya ketemu terus. Dan Brian itu selalu setiap syuting selalu serius gitu. Karakter apapun yang dia dapat selalu di take care gitu karakternya, dipikirin. Nanti adegan selanjutnya mau gimana tuh kita sampai reading ulang di lokasi. Jadi terus ketemu pemain seperti Prilly yang apa ini? Ya Prilly itu salah satu menurut aku aktor yang sangat berbakat. Dia tipe orang yang peduli banget, serius. Tapi aduh kalau syuting sama dia aku ngerasa kayak gila, aku butuh belajar baik banget. Contoh, aku adegan sedih atau adegan emosi tinggi, butuh waktu 5-10 menit. Prilly, enggak. Ketawa-ketawa cekikikan dulu sebelumnya, slide masuk, action baru. Emang wanita satu ini, tapi sebentar dulu. Makanya kemarin menang piala kan FFI kan. Enggak, tapi aku udah dimarahin sama kamu sekali, aku jadi kayak oh ya aku nggak boleh ya ketawa-ketawa ya. Bukannya nggak boleh, soalnya aku oke lah nggak apa-apa. Maksudnya aku ngerti Prilly orangnya seperti apa. Tapi mungkin orang-orang lain mungkin kayak kok dia bercanda terus sih, dia nggak fokus sama kita. Maaf ya, aku yang bercanda mulu guys kalau di lokasi gitu. Tapi disuruh nangis-nangis, tapi kalau ditanya caranya gimana aku juga nggak tahu. Pokoknya kayak nangis-nangis aja gitu. Emang ada switch down dari kamu itu. Tapi aku jadi belajar banyak, jadi ya emang harus fokus, harus kerja keras tapi jangan lupa enjoy moments di saat kita lagi main. Benar, karena moto hidup aku kan kerja harus happy ya guys. Jadi kita harus happy terus gitu. Betul. Nah, di sini ada gak sih kalian yang mau jadi produser? Mumpung ada, wow kenceng Mana coba banget dia? tuh. Kenceng banget tuh, mumpung ada produsernya nih di sebelah kita, aku pengen nanya sama Kak Gita gitu dari tadi. Kak, kan kakak nggak langsung tiba-tiba jadi produser ya. Buat mahasiswa-mahasiswa di sini, kalau misalnya mereka punya cita-cita jadi produser, apa kemampuan atau sesuatu yang harus mereka miliki ketika mereka ingin jadi produser? Oke, mungkin agak susah ya pertanyaannya. Jadi soalnya aku ngelihat mereka tuh serius banget dan stay nonton filmnya, jadi aku ngerasa kayak mungkin mereka pengen gitu jadi produser tapi nggak tahu caranya gitu. Jadi pasti ketika kita pengen jadi produser pertama adalah passion dulu ya. Maksudnya kayaknya nggak cuma produser aja, semua yang ada di bidang film tuh pasti pertama passion itu yang akan terus menghidupi langkah kita gitu dan bikin kita nggak pantang menyerah gitu ketika kita menjalani profesi ini. Nah specifically produser, jadi produser ini kan kita sifatnya seperti we're the mother of the film itself gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk membesarkan film dari yang tadinya bentuknya ide atau benih gitu untuk jadi akhirnya dikembangkan secara kreatif berpartner dengan sutradara, penulis skenario, timnya dan yang lain untuk menjadi sebuah karya yang utuh gitu. Jadi memang modal utamanya adalah resiliensi ya, karena kadang-kadang kita punya ide tapi pasti kalau misalnya dibilang tuh filmmaking itu terutama untuk produser 90% itu mencari orang yang believe dengan ide kita gitu. Benar banget. Di satu sisi adalah mencari pendana yang mau mensupport ide kita. Dan 10% itu adalah filmmakingnya itself gitu. Jadi untuk produser pasti tahan banting gitu yang harus dan nggak cepat menyerah, itu yang harus modal pertama banget kamu untuk bisa
menjalankan profesi ini. Tapi selain itu ya itu tadi api atau passion di bidang ini, yang kecintaan kamu di film yang pasti akan terus bikin kamu nggak cepat menyerah. Kalau orang bilang fall 9 times and stand up, fall 8 times, stand up 9. Jadi ditolak 8 kali, yang kali ke-9 pasti kita akan berhasil. Jadi kalau gagal, coba-coba terus sampai berhasil. Tepuk tangan semuanya. Yang penting harus punya passion, terus persisten sekali ya dalam melakukannya, gigih gitu. Terus mencari tim atau mencari partner yang percaya sama ide kalian. Karena aku ngerasain banget sih ya, kadang kan kita produser menurut kita idenya bagus, tapi mungkin menurut partner kita, apa sih ini ceritanya, mau ngapain sih, orang bikin apa sih gitu. Kayaknya nggak cukup deh budgetnya gitu ya. Terus kita harus harus kayak ngalah atau berusaha semaksimal mungkin meyakinkan partner kita bahwa cerita itu mungkin akan berhasil gitu. Nah mungkin kalian yang di sini temuin dulu passion kalian ya kalau kalian mau kerja di industri film, karena banyak banget, bukan cuma jadi produser aja, jadi sutradara, jadi aktor, penulis, terus harus benar-benar gigih untuk mendalaminya ya. Nah kebetulan kan di kategori FF ini ada film non cerita panjang, ada film cerita pendek. Nah kakak kan juga memproduseri film cerita pendek. Ada tips gak sih buat mahasiswa ketika ingin memulai memproduseri atau membuat film cerita pendek gitu? Siapa tahu mereka mau buat tahun ini dan tahun depan mau disubmit ya ke FFI. Mungkin mau ada tips gak buat mahasiswa di sini Kak? Mungkin ini ya, maksudnya ketika kita, maksudnya karena dulu kan kita pasti semuanya mulainya dari mencoba untuk bikin-bikin gitu film cerita pendek. Nah sering banget yang ditemuin tuh kita suka nggak bikin perencanaan yang tepat gitu untuk ide yang kita punya. Misalnya gue cuma punya duit misalnya kayak 10 juta gitu, tapi gue mau bikin film yang sci-fi gitu. Itu cita-cita yang kurang terukur ya, maksudnya karena pasti ketika kita mau mencoba produksi sebuah film, pasti kita mesti tahu potensi kita apa dan apa yang kita sanggup untuk laksanakan gitu. Jadi idenya pasti juga akan kita coba untuk terukur dan bisa dieksekusi gitu dari situ. Nah kalau dulu tuh kita beneran, kalau aku ya pribadi dulu beneran pas mulai nyoba bikin film pendek tuh kayak emang memetakan nih kayak aku punya resource apa ya, misalnya kayak temenku mamahnya punya lokasi kafe nih, ya udah deh kita pinjam kafe itu aja gitu, jadi kayak kita nggak keluar duit buat lokasi gitu. Atau misalnya temennya salah satu kru punya catering gitu, kayak misalnya kita minta catering di sana tapi kita minta extra diskon gitu. Jadi itu salah satu tugas produser tuh sebenarnya kita mencari hal-hal yang sifatnya bisa meringankan juga beban produksi kita, karena aku yakin banget susah banget untuk pemula mencari uang untuk dipercaya untuk membuat sebuah film pendek gitu. Tapi kalau sekarang udah beda banget sebenarnya, karena sekarang tuh banyak banget kemudahan, misalnya kayak Kemdikbud punya program Indonesiana dan juga punya Kompro ya Mbak Marlina ya. Jadi memang ada hal-hal yang misalnya ketika kita pemula pengen membuat sebuah karya, ada beberapa program yang membantu kita untuk bisa menghasilkan karya kita tersebut. Karena kayak misalnya program Kompro itu mereka selain membantu mendevelop ide tapi juga akan memberikan dana produksi gitu. Jadi sebenarnya buka mata, buka telinga, cari resources terbaik yang bisa bikin kamu membantu untuk mewujudkan ide film kamu itu menjadi sebuah film. Mungkin itu kali ya tipsnya untuk filmmaker pemula. Tuh, jadi sebenarnya kalian bisa loh bikin film pendek, tepuk tangan dong semuanya. Yang penting bisa strategis mencari jalan ya. Strategis mencari, persistensi itu ya. Persistensinya itu harus strategis mencari jalan. Kalau bikin cerita terus dilihat kesempatan yang ada, ini punya apa bisa kita manfaatin. Atau misalnya kayak, bisa nih kenal sama Prilly, terus minta Prilly bermain dalam film pendek kalian, atau Brian setelah kenalan hari ini. Bisa aja loh. Bisa aja, soalnya aku juga sering dimintain tolong gitu kayak, Kak boleh gak cameo di film pendek gitu-gitu. Dan aku kan orangnya ya kerja untuk senang-senang ya, jadi mau-mau aja apalagi kalau membantu mahasiswa. Jadi boleh banget kalau kalian punya proposal ya atau semangat bikin film pendek. Kenapa?
Oh ada, mau? Oh, amin, aku doakan semoga persiapannya lancar untuk bikin film pendek atau ikut program yang tadi ada di Kemendikbud ya. Kalau misalnya mungkin belum pede atau belum bisa submit, bisa ikut program-program yang ada di Kemendikbud. Nah selanjutnya aku mau nanya ke Kak Nurwina. Kakak kan novelnya udah dijadikan series, udah bisa kerja sama produser Jakarta. Melihat perfilman di Indonesia ini sekarang menurut kakak tuh kayak gimana sih? Karena kan kakak juga udah merasakan terjun langsung gitu ke lapangan yang tadinya mungkin gak nyangka novelnya akan dijadikan series, tapi sekarang dijadikan series. How do you see kayak industri film saat ini? Untuk saya, film di Indonesia itu sedang mengalami grafik yang naik Kak. Apalagi untuk series, kalangan-kalangan yang tidak jauh seperti teman-teman saya banyak yang menjadikan seri sebagai ajang untuk mereka kembali setelah penatnya kehidupan. Jadi series bisa jadi sesuatu yang bisa membuat perfilman Indonesia lebih jauh dikenal. Mereka bisa membuka mata untuk melihat karya anak bangsa bahwa ini loh yang dari Indonesia yang patut kita beri apresiasi, kita jadikan sebagai semangat juga. Barangkali kita ingin jadi pencipta film mungkin, dan perfilman di Indonesia menurut saya sesuatu yang sekarang sesuatu yang positif karena bisa membawa anak-anak bangsa yang baru Kak untuk memperlihatkan, menampilkan karyanya seperti itu. Kalau gitu tepuk tangan semuanya. Dengan semangat yang kakak punya, kepikiran nggak mau nulis novel lagi atau bahkan mencoba nulis skenario? Untuk saat ini ada karya spesial yang saya persiapkan, judulnya 3.726 meter dari permukaan laut. Cerita yang berlatar belakang dari Fakultas Kehutanan. Saya memperlihatkan bagaimana indahnya Indonesia dari titik pandang anak kehutanan. Bagaimana keindahan salah satu wisata Indonesia yang saat ini sedang mendunia, yaitu titik tertinggi Gunung Rinjani. Dan bagaimana sumber daya alam dan manusia yang bisa saya perlihatkan dari background anak kehutanan. Seperti itu Kak. Tepuk tangan semuanya. Jadi dari jurusannya itu ternyata bisa menjadi sebuah karya dan karyanya bisa mempromosikan sesuatu yang sangat positif, yaitu adalah alam dan wisata Indonesia gitu. Tepuk tangan dong semuanya. Jadi kalian di sini bisa banget loh untuk mencontoh jejak Kak Nurwina ini, nulis novel. Nanti mungkin ke depannya aku doain semoga bisa nulis skenario ya Kak ya. Siapa tahu aku bisa bertemu dengan skenariomu. Amin. Amin. Dan Brian, dari tadi kita ngomongin tentang industri film gitu ya. Maju banget sekarang industri film. Semua penonton Indonesia itu pasti masuk ke bioskop, nonton film Indonesia, penontonnya banyak. Dan film kamu terakhir juga yang nonton selalu banyak, alhamdulillah. Ini berkat mereka semua, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau disuruh milih, aku tahu kamu gak bisa milih. Waduh. Tapi kalau disuruh milih nih, kamu jadi aktor, kamu lebih mau film kamu itu box office atau banyak yang nonton, atau kamu dapat penghargaan? Waduh. Maaf ya Pak Ketum, aku tanya pertanyaan-pertanyaan iseng gini ya Pak Ketum ya. Kalau kamu sendiri Prilly gimana? Kalau aku, kamu jawab dulu baru aku. Kayaknya mungkin buat sekarang box office kali ya. Tapi ya suatu hari nanti pasti pengen memenangkan penghargaan. Siapa sih nggak pengen? Tapi arti kalau memenangkan box office kan juga memenangkan industri perfilman secara ekonomik juga. Jadi kayaknya sih buat sekarang box office dulu sih. Ya nggak tahu ucap apa lagi. Enggak, karena kalau box office kamu memenangkan hati mereka semua. Iya betul. Gitu. Karena mereka bisa nonton, beli tiket ke bioskop Kalau gitu kamu? kan. Aku lempar balik nih. Aku box office tapi menang juga boleh. Udah kan? Udah kan Enggak, tahun lalu? enggak. Filmnya box office menang juga. Aku yang penting berkarya dengan bahagia.
ya kan? Karena yang penting karya aku bisa nyampe ke hati kalian semua dan ngasih impact sih ke penonton gitu. Jadi aku tuh lebih seneng kalau misalnya penonton keluar dari bioskop nulis review, terus reviewnya aku baca gitu ya di DM atau di komen. Pernah ada yang kayak, Kak makasih ya gara-gara film kakak aku gak jadi putus sama pacar aku, ada yang kayak gitu. So aku bingung kenapa dia gak jadi putus, ternyata gara-gara nonton film aku nangis-nangisan berdua, terus jadinya kayak baper lagi gitu, terus jadinya gak jadi putus. Terus ada juga yang kayak, Kak makasih ya Kak, aku jadi bisa curhat sama orang tua gara-gara nonton film kakak, karena banyak di film-film aku tuh adegannya sama orang tua kan. Jadi aku tuh lebih merasa menang kalau misalnya baca review-review kayak gitu, karena ngerasa kayak apa yang aku buat, acting aku tuh bisa berpengaruh gitu sih sebenarnya. Apalagi pas film kita yang ketika berhenti di sini tuh baca review-review orang tentang baca review orang tentang kehilangan. Kehilangan itu ya itu impactnya sangat amazing sih benar. Iya, bagaimana mereka akhirnya melewati rasa kehilangan itu ya, dan nonton film kita makin kuat lagi akhirnya. Nah terus aku belum nanya-nanya Brian soal duta nih, duta FFI, ya kan? Nah kamu kan ini tahun pertama kan kamu jadi duta. Yes. Gimana sih ceritanya jadi duta FFI? Kamu deh yang ceritain karena kamu yang minta. Jadi aku inget banget aku lagi jalan pulang. Tiba-tiba out of the blue, Prilly yang sibuk ini, yang schedule-nya penuh setiap hari, nelpon aku. Oke, Prilly nelpon. Set. Kenapa Pril? Ada apa? Langsung aja cepat karena aku tahu dia pasti sibuk. Bray, aku habis ngomong sama beberapa orang di FFI dan kita tertarik deh. Kamu mau nggak jadi duta FFI? Aku langsung kayak, aku? Bentar, yang duta yang lain siapa aja? Oh, ada Pak Slamet Raharjo. Oh oke, Kak Dian Sastro. Wow, Kak Kamila Andini, amazing. Kak Lutesya, oke. Terus kamu, bentar, konsepnya apa ya? Kok tiba-tiba ada aku dan berbagai umur. Jadi emang seperti di awal, seperti apa yang diceritakan Prilly, kan kita konsepnya merandai cakrawala sinema Indonesia. Yang dimana merandai menjelajahi cakrawala tuh horizon, ya horizon lintang gitu, sinema Indonesia. Dan konsepnya emang pengen lintas generasi, yang dimana Pak Slamet Raharjo, generasi Adot Nuri, generasi apa ya? Baby Boomer mungkin ya. Millennials, ada Kak Kamila Andini, Kak Dian Sastro, ada milenial juga, Lutesya, terus Gen Z aku gitu. Oke, kasih aku waktu bentar, boleh mikir nggak? Oke, sip. Tapi jangan lama-lama ya. Aku agak maksa sih sebenarnya. Iya kan? Iya ya. Aku nggak terima jawaban enggak loh. Iya ya Brian. Jadi sebenarnya aku agak maksa sih ya. Boleh mikir tapi kasih tahu aku dalam berapa jam lagi ya. Oke. Terus aku akhirnya nanya ke orang tua aku pastinya, butuh doa mereka. Adik aku sama pacar aku. Jangan sakit hati kalian semua ya. Udah ada yang punya loh ini loh. Gimana? Dan mereka semua bilang ambil kesempatan ini. Sebuah kesempatan yang kemungkinan besar kalau kamu menolak nggak bakal muncul lagi. Dan akhirnya aku telepon Prilly, I'm in, let's do it. Tapi kamu dampingin aku ya. Terus jawaban Prilly ini yang membuat aku akhirnya agak tenang. Udah tenang Brian, aku di sini kok. Kamu ada apa-apa, tinggal setahu aku aja, kayak gitu. Ya kan buktinya aku tetap mendampingi kamu nih hari ini, dan gara-gara jadi duta bisa ketemu sama kalian semua. Tepuk tangan loh. Dan aku bersyukur banget sih akhirnya aku mengambil keputusan itu, karena akhirnya kemarin aku ke Kupang, ketemu sinias-sinias dari Kupang, melihat antusiasme mereka sama passion mereka di sini juga. Jadi secara tidak langsung kayak menghidupkan kembali atau malah membuat api aku makin besar lagi. Semangat ya, kayak semangat. Kita bisa ketemu sama teman-teman semuanya dan ngelihat mahasiswa-mahasiswa tuh semangat ngikutin acara kita dan nonton film kita juga gitu. Ngomongin semangat, kalian udah semangat belum? Mau nanya-nanya ke para narasumber, udah ada yang siapin pertanyaan? Aku mau buka pertanyaan nih karena waktunya tinggal sedikit lagi, jadi biar kalian lebih banyak tanya-tanyanya. Siapa dulu yang mau nanya? Pakai flash dong. Tim pelaksana. Kamu kan tahu aku tidak bisa memilih, kamu yang memilih tim pelaksana. Kira-kira siapa yang mau diajak maju? Tim pelaksana yang milih ya.
Oke. Boleh silahkan pertanyaannya, sini boleh di sini Mas. Ya, nama dan pertanyaannya dan ke siapa? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Ari Danuarta, biasa disapa dengan panggilan Ari. Saya merupakan mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin, program studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum. Oke, pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Ibu Gita Farah. Hai Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai menjadi seorang produser film. Menurut Ibu, kebetulan saya seorang anak yang terlahir dari seorang keluarga yang sederhana dan juga dari sebuah kampung, sebuah daerah 3T. Nah, kebetulan Ibu, seperti yang telah saya lihat selama ini bahwasannya anak-anak di daerah 3T tersebut, apalagi di daerah perkampungan atau desa pelosok itu sangat kurang untuk mendapatkan kesempatan untuk join di dunia perfilman. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk meyakinkan kepada kita semua di sini, terutama anak-anak daerah kampung, daerah 3T, bahwa kita ini semua memiliki kesempatan yang sama. Sekian, terima kasih. Ini mau disemangatin Kak, gimana nih biar anak-anak ini sadar bahwa dimanapun mereka berada kesempatannya tuh tetap sama, gimana Kak Gita? Oke, terima kasih. Pertanyaan tadi siapa Mas namanya? Dewa ya? Dewa ya? Oke. Dewa. Nah justru kalau aku ngerasa ini adalah kekuatan film ya sebenarnya, karena film itu universal banget gitu, mau kamu dari 3T, mau kamu dari kota, dari Papua, dari Sabang sampai Merauke pun, dan apalagi di Indonesia ya, semuanya tuh punya power untuk menggerakkan orang-orang dengan cerita kamu gitu. Dan pasti jangan takut untuk memulai sebenarnya, karena yang tadi aku bilang kalau kamu coba riset banyak sekali kok jalan-jalan untuk mewujudkan ide kamu jadi film gitu. Dibandingin misalnya kayak mungkin ketika saya atau Mas Aryo Bayu mulai, kita dari beberapa puluh tahun yang lalu, tua banget kayak kita ya Mas. Maksudnya saat ini tuh udah sangat mudah untuk bisa membuat film bahkan gitu, dan juga mencari jalan untuk menceritakan cerita kamu lewat film gitu. Jadi sebenarnya yang penting adalah memulai. Dan yang penting adalah kamu tahu bahwa sebenarnya ketika kamu sudah decide bahwa film itu adalah passion kamu, kamu tuh punya, kayak yang tadi Prilly bilang gitu, kamu tuh punya power loh. Ketika orang nonton, berapa banyak sih orang yang sangat tergerak gitu ketika mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi passion kamu juga untuk menceritakan tentang anak-anak yang ada di daerah kamu gitu. Dan sekarang tuh sangat mudah banget gitu, kita bikin film kadang-kadang pakai handphone pun juga cukup gitu. Yang penting adalah kamu tahu gitu cara untuk menuturkan kisahnya seperti apa. Dan satu yang sangat membanggakan juga sebenarnya untuk aku ya, misalnya kayak sekarang nih kita lihat Indonesia tuh gudang cerita banget gitu, dan gudang ide banget. Bahkan kalau saya bisa bilang kayak Netflix, kayak Amazon Prime, Disney, mereka tuh semuanya ngelirik ke Indonesia dan juga ke Southeast Asia, karena gudang ide cerita kita tuh jauh lebih banyak dibandingin misalnya kayak mereka yang di Amerika yang nggak punya keberagaman yang sebesar yang kita punya di Indonesia. Jadi be sensitif gitu, maksudnya sensitif lah dengan apa yang ada di sekitar kamu, dan mudah-mudahan apa yang kamu coba tuangkan lewat film kamu itu bisa menjadi sesuatu yang memiliki impact untuk orang lain. Dan jangan takut untuk mencoba, karena banyak banget kok kalau misalnya kamu mau coba untuk cari tahu kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka untuk kita membuat film kita. Itu Mas, makasih. Tangan dong semuanya untuk Kak Gita. Jadi kuncinya itu kita harus sensitif sama cerita yang ada di sekitar kita ya, karena
produser-produser dari luar aja tuh ngeliat budaya kita, kisah-kisah kita untuk mereka jadikan cerita gitu. Jadi kenapa nggak kita yang udah tinggal di sini, udah ada di sini, kita nggak sensitif sama cerita sekitar. Sama mungkin keuntungan anak-anak zaman now gitu ya. Ini teknologi udah modern banget ya. Jadi untuk kalian belajar secara otodidak, mencari informasinya lewat internet, terus bikin filmnya pakai handphone itu memungkinkan banget. Jadi jangan pernah takut untuk memulai karena fasilitas yang kita sekarang punya tuh udah luar biasa banget yang memudahkan kita untuk bisa lebih berani lagi untuk memulai gitu ya. Jadi aku tunggu film pendeknya ya Dewa ya. Semoga kamu bisa bikin film di kemudian hari, aku doain. Oh lucu banget. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Oke, kamu yang pakai flash tadi aku lihat kamu paling cepat loncatnya. Boleh mungkin panitia kasih mic. Terus Dewa kamu dapat baju FFI ya, baju yang aku bawa ini. Yang pakai yang tadi pakai lampu flash ya. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka dari Prodi Hubungan Internasional dan sama seperti Kak Dewa, saya juga mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin. Oke, mungkin pertama-tama aku udah pernah ketemu Kak Brian. Ingat nggak Kak? Waduh. Di mana? Kupang. Di Kupang? Yes. Kamu kemarin ke Kupang? Iya, enggak Kak. Aku dari NTT, tapi kuliahnya di sini. Oke. Terus kita ketemu di Salome Tamnos sama Kak Hilmi. Ingat nggak? Maaf? Kak Hilmi. Oke, nggak ingat. Tapi kakak ketemu Kak Hilmi di bandara. Oh Kak Hilmi yang Kak ketemu Hilmi Mohsen. yang ketemu di bandara sama kamu. Oh di bandara. Iya. Oke, Dan- sorry. oke. Itu pagi-pagi banget soalnya. sorry. Dan Lanjut. sebelumnya aku juga pernah mau ikut FFI di Undana, tapi sayangnya nggak dapet dan alhamdulillah banget kali ini bisa dapat sesi FFI di Unhas. Luar biasa. Jadi udah ikut yang di Undana? Udah di Taman Budaya Kak. Terus ikut lagi ke sini luar Iya. biasa. Oke, kalau gitu kamu gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, pertama-tama seperti yang Kak Bugita katakan bahwa kita harus memulai jika ingin masuk di industri perfilman dan saya sudah melakukan hal itu mulai dari membuat film pendek dengan menggunakan alat seadanya, saya menggunakan iPhone dan beberapa kali juga memenangkan juara. Lalu juga kadang saya membuat video pendek yang saya upload di platform yang saat ini sedang booming seperti TikTok dan lain-lain. Tapi yang saya dapatkan adalah viewers yang rendah. Walaupun kayak kita udah berusaha banget untuk buat konten yang kualitasnya baik, isinya juga luar biasa, tapi kesempatan untuk dinotis orang-orang luar tuh sangat rendah. Sedangkan banyak nih, pasti kakak-kakak juga dan teman-teman udah merasakan bahwa kita udah effort banget membuat sebuah karya, tapi kurang dinotis seperti itu. Mungkin itu adalah hal yang membuat saya sedikit kurang bersemangat jika dalam berkarya, apalagi di industri perfilman karena ini juga penilaian itu berdasarkan perasaan pribadi masing-masing, jadi tidak bisa dinilai. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Berarti pertanyaannya ke Kak Gita ya? Iya, Kak Gita mungkin kakak-kakak yang sudah di industri perfilman atau content creator juga bisa bantu jawab. Terima kasih. Oke. Next question. Aku dulu, oke, jadi udah bikin film pendek tapi kendalanya adalah kamu ngerasa viewersnya itu rendah jadi kamu merasa kurang bersemangat gitu ya. Well, waktu aku awal-awal berkarir aku juga sering main film yang gak ditonton sama orang gitu. Orang bahkan gak notice apa film pertama aku, terus film yang aku ngerasa udah kerja keras banget tapi ternyata penontonnya dikit banget. Memang kita nggak, penonton itu menurut aku, itu aku selalu bilang faktor X ya. Kita nggak bisa mengontrol karya kita itu ditonton sama berapa banyak orang. Tapi kita bisa menentukan usaha apa yang kita lakukan untuk membuat itu terjadi gitu. Jadi mungkin menurut aku setelah kamu bikin film pendeknya, mungkin kamu memulai untuk bikin strategi marketingnya kali ya. Jadi sedikit-dikit kamu mulai membuat strategi marketing gimana caranya supaya film kamu ini
bisa ditonton lebih banyak gitu. Dan strategi marketing itu ada banyak banget. Misalnya kamu bisa minta tolong sama temen untuk nge-repost atau nge-posting karya kamu atau menggunakan ads yang ada di sosial media gitu. Karena menurut aku it works. Ads yang ada di sosial media itu kan ada umurnya, daerahnya, terus mau berapa banyak. Nah mungkin ketika kamu mau bikin film pendek, budget yang kamu gunakan untuk film pendek sedikit dialokasikan ke marketing juga. Jadi kamu bisa pasang iklan di sosial media. Misalnya pasang iklan, kamu gak mau jauh-jauh, aku cuma pengen mahasiswa Makassar aja yang nonton. Itu kan bisa kamu setting gitu. Tapi selain itu kan teknisnya ya, tapi mungkin secara strategi kamu harus pikirin kira-kira isu kamu ini menariknya dipromosikannya seperti apa sih. Misalnya kamu mengangkat isu soal perempuan, oh berarti kamu harus sering-sering tap in ke acara-acara kampus yang membahas soal perempuan sambil membawa film pendek kamu. Jadi kamu bisa cari berbagai acara atau berbagai aktivitas yang bisa meningkatkan awareness si film pendek kamu itu. Dan it's not easy. Marketing itu kelihatannya kayak gampang, promo-promo doang, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebagai marketer kita setiap hari harus punya ide kreatif supaya orang bisa notice sama karya kita. Tapi sedikit-sedikit pasti kamu bisa beradaptasi sama market dan penonton kamu, sama target audience kamu, dan harus tetap semangat, nggak boleh viewersnya dikit bikin kita jadi nggak semangat, karena kalau kayak gitu produser-produser di luar sana bisa nggak jadi bikin film kalau misalnya nggak semangat karena viewersnya dikit. Aku pun sering banget mengalami, aduh nggak sesuai target gitu, tapi kan tujuan kita berkarya bukannya cuma soal angka aja, tapi bagaimana karya itu bisa sangat memberikan impact ke siapapun gitu dan berapapun jumlahnya. Jadi semangat buat kamu. Mungkin Bu Gita mau ikutan jawab? Kayaknya udah dijawab. Udah ya? Udah cukup? Udah terjawab Rizka? Udah ya cukup ya, oke. Mungkin aku tambahin sedikit kali ya, maksudnya ketika kamu udah punya karya, sebenarnya kalau kamu googling banyak sekali kompetisi-kompetisi film pendek sekarang yang ada di Indonesia. Selain kompetisi juga ada workshop atau misalnya pelatihan film pendek yang ada. Nah kenapa pentingnya kamu coba ikut itu, karena sebenarnya ketika kamu coba ikut itu, kamu ketemu jurinya, kamu ketemu mentornya, kamu mulai punya jaringan ke industri gitu, kamu mulai kenal at least kamu punya jendela untuk mengenal dan mulai, mungkin kalau misalnya potensi kamu bagus, kamu bisa meng-attract mereka dengan karya kamu, mereka juga pasti akan mensupport karya-karya kamu ke depannya gitu. Jadi mungkin jangan berhenti di selesai berkarya, tapi coba lihat setelah karya itu jadi bisa dibawa kemana lagi nih. Selain marketing mungkin juga bisa dikompetisikan, atau misalnya kamu bikin screening sendiri dengan teman-teman kamu untuk bantu mereka untuk membantu ikut mereka mempromosikan film kamu dan yang lain. Yang penting jangan berhenti di situ dan tetap terus percaya sama karya kamu, bisa ngomong ke banyak sekali orang. Ya. Semangat Rizka, semangat terus ya bikin film pendeknya. Oke, karena waktunya sedikit lagi, 2 lagi ya, aku kasih 2 lagi. Oke, kamu boleh sampai ditulis soalnya, kamu boleh, oke? Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh yang ngomong? Oke, perkenalkan sayang namanya. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Ramadhani Fatuan. Siapa? Sorry? Fitria Ramadhani Fatuan. Fitria. Dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Nah mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Wina karena sesama orang kehutanan. Nah baik Kak, gimana sih tanggapan Kakak dampak dari dampak FFI terhadap perindustrian perfilman yang ada di Indonesia? Oke, makasih Kak. Oke, dampak FFI menurut Kak Nurwina untuk perfilman di Indonesia seperti apa? Kalau bagi saya FFI punya dampak yang positif tentunya. FFI bisa jadi sebuah semangat-semangat yang baru untuk pembuat-pembuat film untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik, lebih keren dan bisa disaksikan oleh banyak orang dan bisa dicintai oleh orang Indonesia itu sendiri. Terima kasih.
Terima kasih Kak. Jadi mungkin karena FFI itu memberikan penghargaan dan apresiasi ya. Jadi sebenarnya harapan kita di FFI itu kita bisa membangkitkan semangat sinias-sinias lokal untuk terus berkarya. Film panjang, film pendek, dokumenter, dan yang pasti membangun rasa cinta penonton terhadap film itu sendiri. Jadi kita sama-sama merayakan dan memajukan industrinya. Sudah terjawab Kak Fitria? Udah ya, terima kasih. Oke, satu lagi. Jalan. Oke, Joy, boleh Joy. Semuanya mendukung kamu untuk aku memilihmu. Tarik nafas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everyone. Good afternoon. Since I'm literally your biggest fan, Kak Prilly, so this question thank you. Oh my God, I could cry right now. Oh my God. Okay. So, saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Bahasa dan Sastra, parodi lagi kan? Program studi sastra Inggris. Oke. Pertanyaan saya itu sejauh mata memandang dan sejauh yang saya tahu Kak Prilly itu orangnya yang sangat super sibuk. Mungkin setiap hari ada jadwalnya, ada schedule-nya, bahkan setahu saya itu Kak Prilly adalah owner atau founder dan chief marketing dari Cinemaku Pictures dan bahkan the CEO dari La Joy Bakery, actor dan oh my God super amazing woman. Aku saya itu. Oh my God. Kurang banyak, masih ada banyak lagi tuh. Masih ada banyak lagi tuh. So, my main question is, bagaimana cara Kak Prilly ini meyakinkan diri bahwasanya Kak Prilly mau mengambil sebuah proyek film, mau mengambil sebuah proyek kerja, melakukan sebuah rencana baru lagi di tengah-tengah kesibukannya Kak Prilly yang bahkan oh my God, I can't say anything yang sangat yang kayak OMG hello, sangat sibuk banget gitu loh. OMG hello. Gila, kayak jadi gimana Kak Prilly nge-manage waktunya Kak Prilly dan ngekuatin diri sendiri gitu. Thank you so much Kak. Oh wajib gitu Om. Oke, thank you so much Kak. Oke Joy, terima kasih pertanyaannya. Kamu hafal banget ya sama aku ya? Pasti Kak. Oke, jadi gimana apa pertimbangan aku kalau misalnya aku mau menerima pekerjaan baru di tengah-tengah kesibukan ya? Pertama, sebelum aku memutuskan untuk bilang iya ke pekerjaan, itu aku melihat kemampuan aku dulu, capability aku untuk melakukan pekerjaan itu. Karena kalau aku udah bilang iya sama pekerjaannya, aku harus bertanggung jawab dan aku harus menyelesaikannya. Jadi kalau kayak waktu itu contohnya ditawarin sama Kak Aryo Bayu untuk jadi ketua pelaksana waktu itu. Ditelepon, Dek gimana kamu mau gak jadi ketua pelaksana, ini kan kamu udah familiar sama FFI, kamu udah jadi duta apa segala macam. Itu aku perlu menelaah dulu kira-kira jadwal aku bisa atau enggak, kemampuan aku mengorganisir semuanya itu bisa atau enggak. Aku punya visi gak sih untuk FFI, kalau aku maju jadi ketua pelaksana, apakah aku beneran bisa memberikan dampak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang harus aku punya dan harus terjawab ketika aku ingin menerima pekerjaan. Jadi nggak asal aku, oh haji mumpung terima aja semuanya, enggak. Karena aku selalu mau memberikan yang terbaik ke pekerjaan aku. Sama, harus disiplin sama waktu guys. Jadi kita harus bisa menghargai waktu diri kita sendiri. Kalau misalnya aku buka schedule aku tuh schedulein diri aku per jam. Jadi misalnya aku bangun, ditulis hari Senin aku bangun jam 6 pagi karena aku mau ada apa gitu. Terus selesai jam berapa, abis itu mau ada kegiatan apa. Sampai kegiatan-kegiatan yang mungkin kedengarannya kayak nggak penting buat kalian. Misalnya kayak aku pernah ada jadwal kegiatan makan bakso pakai kerupuk. Itu ada di jadwal aku. Orang-orang pas ngeliat apaan sih makan bakso pakai kerupuk aja pakai jadwal. Tapi makan bakso pakai kerupuk itu menyita waktu aku 2 jam. So 2 jam itu berharga buat aku, jadi tetap aku tulis di schedule gitu. Dan itu yang akhirnya membantu aku disiplin banget sama waktu, yang akhirnya membuat aku bisa melakukan semuanya secara bersamaan. Jadi dalam sehari itu di list mau ngelakuin apa, per jamnya mau ngapain aja. Kalau punya pacar ada jadwal pacaran guys, jadi jam segini gitu, jam pacaran itu. Karena mungkin kelihatannya ribet, tapi itulah yang membantu aku bisa fokus sama semuanya.
Dan ini yang paling sering ditanyain, kemarin aku juga ditanyain, mendingan melakukan satu aktivitas tapi fokus banget dan jago banget, apa melakukan banyak aktivitas tapi mungkin biasa-biasa aja gitu. Kalau menurut aku kita nggak bisa milih di antara itu karena setiap orang itu potensinya beda-beda. Ada yang bisa multitasking, ada yang nggak bisa. Kalau kalian tahu nggak bisa multitasking, berarti kalian fokus aja di satu hal, tapi dikonsentrasiin di situ sampai jago banget. Tapi kalau kalian punya kemampuan multitasking, menurut aku nggak ada salahnya membuka pintu kesempatan baru gitu dengan mencoba banyak hal. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana dan kita nggak pernah tahu kita itu bisa ngasih impact ke mana gitu. Kayak misalnya aku mungkin 3 tahun lalu aku nggak bakalan pernah mikir aku bisa ada berdiri di sini sebagai ketua pelaksana, tapi karena aku mau mencoba dan buka kesempatan akhirnya aku ada di sini sama kalian. So never stop learning and disiplin dan harus selalu percaya sama diri kalian sendiri gitu. Kejawab ya Jo ya? Terima kasih banyak Kak. Thank you, makasih. Waktu Kakak jatuh dari surga itu sakit gak ya? Waktu apa sayang, sorry? When you fall from the heaven, was it hurt? Waktu Kakak jatuh dari surga. Because I'm an angel for you. You really are an angel. Aku jago ngegombal sayang, jadi aku tahu itu punchline kamu. Terima kasih ya Joy. Oke, terima kasih Kak Pril, terima kasih juga buat Unhas TV atas kesempatannya. Kak Terima Pril. kasih ya buat album fotonya itu. Aku tadi masukin ke Instastory aku loh, kamu lihat Iya Kak, gak makasih sih? banget sumpah. This is really my day. You really make my day. Oh, you really are my day. Thank you so much, I love you guys. Oke, waktunya sudah habis. Kita ngobrol-ngobrolnya udah harus berakhir di sini. Mungkin statement terakhir kali ya. Aku mau minta dari para narasumber. Apa sih harapannya untuk industri film dan mahasiswa yang ada di sini? Kalau misalnya mereka mau terjun ke industri film. Mungkin dari Kak Gita dulu. Kalau aku kayaknya agak berat nih ya. Gak apa-apa. Soal gini, jadi ketika kita ngomongin, maksudnya ini Indonesia emang lagi masuk masa bonus demografi gitu yang dimana jumlah anak mudanya jauh lebih banyak gitu dibandingin orang-orang tua yang lebih tua gitu dan masa-masa paling produktif. Ekonomi kreatif tuh jadi salah satu kekuatan kita gitu. Karena kalau kita ngomongin Indonesia, sumber daya alam pasti akan habis, tapi kreativitas kita bercerita, menulis, dan membuat semua hal yang berhubungan dengan kreativitas dan ekonomi kreatif itu resources yang gak akan habis. Jadi mudah-mudahan sesi hari ini bisa sedikit jadi pemantik teman-teman untuk menemukan caranya untuk bisa berkarya dan juga memberikan kontribusi yang terbaik buat Indonesia. Thank you. Amin, amin. Mungkin dari Kak Nurwina mau ada pesan apa? Untuk industri film Indonesia, semoga selalu bisa menyisakan cerita yang tidak bisa diulang dan tidak ada habisnya. Semoga industri film Indonesia bisa memberikan sebuah cerita-cerita terbaik dari dalam Indonesia itu sendiri, terutama menyudut pada sumber daya alam dan manusianya. Semoga industri film Indonesia bisa jadi sebaik-baiknya industri yang bisa memperkenalkan Indonesia lewat rekaman jejak film. Terima kasih. Thank you so much. Brian, last yang ditunggu-tunggu. Jangan takut untuk memulai. Itu aja sih. Just start, coba aja. Maupun hasil ntar gak sesuai ekspektasi, penonton mungkin dikit, tapi namanya art bakal ketemu marketnya sendiri atau penontonnya sendiri. Jadi yang paling susah adalah start, mulai. Coba aja dengan HP kalian mungkin atau tiba-tiba nulis dengan di buku kalian, just do it aja. Ntar baru mah ikutin, go deeper, go deeper, go deeper, go deeper. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk para narasumberku yang luar biasa, Kak Gita, Kak Nurwina, dan Brian. Really apa? Tuh kan terakhir? aku udah tahu pasti kamu poinin ke aku. Boleh gak sih? Kan kamu Ini aku lagi kata-kata jadi emas, moderator loh. Prilly dan Bayu mungkin ya. Pak Ketum Ayo, kita boleh, harus boleh, deh boleh, kayaknya. boleh. Ayo dong Pak Ketum. Oh Pak Ketum ini aja. Ini aja foto. Ayo. Oke, sebenarnya kalau harapan aku tadi udah semua ya sama Kak Gita, Kak Nurwina, dan Kak Brian. Kalau aku harapannya semoga aku bisa ketemu sama kalian lagi bukan di kampus,
tapi di set lokasi syuting. Amin. Amin, siapa tahu kalian tiba-tiba jadi penulis skripnya, menjadi sutradaranya, menjadi kameramennya, atau misalnya jadi wardrobe, atau apapun yang kalian mau, semoga kita bisa berkarya bareng-bareng ya. Aku doain semoga kalian semua bisa menggapai cita-citanya, yang paling penting jangan pernah takut untuk memulai. Dan Thank support you. semua film karya-karya anak-anak Indonesia. Soalnya itu Iya. penting banget, support kalian itu yang membuat kita bisa maju. Ya, Itu jangan sih. lupa nonton malam nominasi FFI, nanti kita umumin tanggalnya, nonton malam anugerahnya, Yes. dukung film-film Indonesia dan kita rayakan bersama. Sama jangan nonton bajakan, itu harus diingat Sama sih. jangan lupa vote, nanti akan ada kategori pilihan penonton, film, aktor, jadi kalian bisa vote aktor pilihan kalian, termasuk bisa vote Brian nanti ya, jadi di vote, oke teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak Ketum mau, sudah benar? Oke kalau gitu aku serahkan ke MC untuk memandu acaranya kembali dan kita foto-foto kali ya sama semuanya ya. Iya, kami mohon kepada moderator dan juga para narasumber karena akan ada prosesi penyerahan plakat Oke. dan juga sesi foto bersama. Jadi penyerahan plakat terlebih dahulu yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia Sekali lagi, izin satu kali lagi, dong, MC-nya ikut seperti apa ya? Kita foto bareng-bareng ya, boleh nggak Kak? Oke, kita bareng semuanya berdiri dong teman-teman FFI Go Filmnas 2024. Teman-teman mungkin bisa berdiri di tempatnya masing-masing atau bisa merapat. Ya, dan ada penyerahan hadiah untuk kepada seluruh tim FFI dari Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Oke gantian ya Zul. Oke, terima Kak. kasih Sampai kepada jumpa. Ketua Umum, Pelaksana, dan Duta, dan Produser. Terima kasih banyak atas kunjungannya di Universitas Hasanuddin. Say goodbye to Say Ketua. goodbye. Terima kasih kepada Ketua Umum Festival Film Indonesia tahun 2024-2026 Aryo Bayu, Ketua Pelaksana FFI 2024 Prilly Latukonsina, Duta FFI Brian Domani dan juga produser dari film Nana atas kunjungan dan sharingnya bersama di Universitas Hasanuddin hari ini. Baik, kepada para hadirin,
Karena sebagai penutup kegiatan kita hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan kembali penampilan dari Nadia Febrina, Indonesian Idol Season 10. Jadi kita nyanyi dulu sebelum balik. Oke, kepada Nadia dengan ini kami persilahkan. Baik, kita akan nyanyi bersama kepada Nadia sebagai penutup rangkaian acara Festival Film Indonesia Ghost to Unhas 2024. Oke. Oke teman-teman, kita nyanyi lagi ya. Siap? Oke, gas. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadilah kekasihku. Cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta.
kekasihku saja. Oke, jadi ini lagu terakhir dari saya untuk event kali ini. Terima kasih banyak untuk Unhas TV yang udah invite saya kembali untuk hadir menghibur kalian semua. Ini lagu terakhir ya. Semangat. Terima kasih. Yang di atas semangat ya. Yo. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, aku dapat membohongi, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku berharap sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba rasanya itu semua cinta, apalagi aku juga gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Gejolak cinta ini, maka izinkanlah mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Sekali lagi, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintai.